lalu, maksudnya melihat introduksi kitab Mazmur, dan hari ini kita akan mulai dengan tujuan kitab Mazmur ya, masih di dalam PowerPoint yang Mazmur ya, kita melihat tujuan kitab Mazmur. Saudara, jilid pertama Mazmur itu kan memang adalah tulisan Daud semuanya ya, kecuali Mazmur 1, 2, 10 dan 33 yang tidak dikatakan siapa penulisnya. Tetapi menarik bahwa kita akan melihat sekarang betapa Mazmur 1 dan 2 itu merupakan kesatuan. Jadi dilihat sebagai satu kesatuan pembuka Mazmur, dan kelihatannya ditulis oleh Daud karena apa? Karena walaupun Mazmur 1 dan 2 memang tidak dituliskan siapa penulisnya, tetapi Kisah 4 ayat 25 menunjukkan, Lukas ya di dalam Kisah 4 ayat 25 menunjukkan Daud yang menulis Mazmur kedua. Kan itu saya bacakan misalnya Kisah Rasul 4 ayat 2. Oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa gusar bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa merancang persekongkolan yang sia-sia, dan itu jelas adalah Mazmur 2. Nah, kita sekarang akan melihat ada kesatuan antara Mazmur 1 dan 2. Dan kenapa diletakkan di dalam pembukaan kitab Mazmur. Saudara, kita melihat ada beberapa kata-kata yang sama ya. Kata berbahagialah menjadi pembuka Mazmur 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, dan penutup Mazmur 2. Mazmur 2 ayat 12 bagian terakhir, berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Kemudian kata binasa dan juga sebenarnya kata jalan ya, kata jalan dan binasa terdapat pada penutup ya, Saudara, pada penutup Mazmur 1 dan 2. Jadi kalau kita melihat misalnya Mazmur 1, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Coba lihat Mazmur 2 ayat 12. Ciumlah sang anak, jangan sampai dia murka dan kamu binasa di jalan. Ya, jadi ada kata jalan, kata binasa di akhir Mazmur 1 dan 2. Kemudian ada kata merenungkan di dalam Mazmur 1. Ya, kalau kita baca Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, kata merenungkan itu sebenarnya kata seperti orang menggumam ya. Jadi orang Yahudi itu kalau membaca Alkitab itu tidak di dalam hati. Jadi mereka membaca dengan suara kecil karena membaca untuk diri sendiri. Nah, itu sebenarnya adalah kata yang sama di dalam Mazmur 2 ayat 1. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa merancang persekongkolan. TB yang lama mungkin lebih terlihat mereka-reka. Saudara, orang kalau bersepakat untuk memberontak itu bakal bisik-bisik akal suara lantang. Kan pasti waktu mengadakan persepakatan bisik-bisik dong supaya jangan ketahuan orang ya. Ternyata Ibraninya adalah kata yang sama. Dan ini menunjukkan ya betapa ini adalah satu kesatuan kitab Mazmur. Next kita melihat tadi saya mengatakan Mazmur 1 dan 2 tidak cantumkan penulisnya, namun Lukas menunjukkan bahwa Daud yang menuliskan. Nah, saudara, Mazmur 1 memberikan kita resep untuk berbahagia. Jadi berbahagialah orang yang tidak berjalan mengajakkan orang fasik, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan ya, sehingga mau mengatakan kalau kita mau berbahagia, kita jangan bergaul erat dengan orang fasik, tetapi tentu saja terutama merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, kalau misalnya ya saya mengadakan seminar dengan judul resep untuk berbahagia, kira-kira laku nggak ya? Saya pikir laku banget ya, karena kan sebenarnya sekarang semua orang itu mengejar untuk berbahagia. Tetapi ketika orang mengatakan dia mempunyai resep untuk berbahagia, apa yang seharusnya menjadi pertanyaan pertama kita? Dari mana aku tahu bahwa resepmu akan berhasil? Ya, toh semua orang bisa saja tuh mengatakan dia punya resep untuk berbahagia. Nah, inilah kenapa saudara, ya, kita perlu melihat kaitannya dengan Mazmur 2. Nah, di dalam Mazmur 1, pemazmur mengatakan jika seorang ingin berbahagia, maka ia harus merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Saudara, Mazmur diberikan 5 jilid, itu adalah paralel dengan 5 kitab Taurat Musa. Taurat Tuhan memang biasanya mengacu kepada Taurat Musa, tetapi kelihatannya dengan pemazmur membuat mazmur juga menjadi 5 jilid, tujuannya dia mau mengatakan Taurat Tuhan itu adalah mazmur itu sendiri.
Sehingga mau mengatakan jika kita ingin berbahagia, kita seharusnya merenungkan kitab Mazmur. Nah, kaitannya dengan Mazmur 2 adalah Mazmur 2 berbicara tentang Tuhan yang memerintah melalui siapa Mesiasnya ya. Next kita melihat. Jadi saudara, kaitan antara Mazmur 1 dan 2 adalah tadi kan pertanyaan di Mazmur 1, dari mana kita bisa yakin kalau ini adalah resep yang berbahagia yang manjur? Jawabannya adalah Mazmur 2 menjamin bahwa apa yang dikatakan di dalam Mazmur 1 dapat dipercaya karena yang memerintah adalah Tuhan dan yang diurapinya. Dan Tuhan yang memerintah alam semesta ini yang memberikan kita resep untuk berbahagia. Dan jangan lupa saudara, berbahagia itu bahasa Ibraninya sebenarnya harafiahnya adalah diberkatilah. Karena itu kenapa Inggris, apa yang kita terjemahkan berbahagia di Inggris adalah blessed be. Diberkatilah. Jadi diberkati oleh siapa? Diberkati oleh Allah. Dengan demikian kita bisa yakin bahwa resep ini pasti manjur karena yang akan memberkati kita adalah Tuhan yang mencipta langit dan bumi, Tuhan yang memerintah alam semesta ini. Karena itu ditekankan mereka yang percaya kepadanya akan berbahagia, ya, Mazmur 1 ayat 1 dan 2 ayat 12, tapi mereka yang tidak percaya kepadanya akan binasa. Ya, dan next kita melihat bahwa perenungan kitab Mazmur akan membawa kita semakin mengenal Allah dan memuliakannya. Saudara, 5 jilid Mazmur semuanya diakhiri dengan doksologi dan 5 Mazmur terakhir semuanya adalah doksologi. Dan ini menunjukkan betapa ketika kita merenungkan Mazmur-Mazmur ini, kehidupan kita adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Ya, jadi perenungan kitab Mazmur akan membawa kita semakin mengenal Tuhan dan memuliakannya. Dan bukankah berarti kita akan semakin diberkati oleh Tuhan dan berarti kita akan menjadi orang yang berbahagia. Nah, dengan ditempatkan Mazmur 1 dan 2, maka pertanyaan kita adalah, terutama kalau kita melihat Mazmur 1 yang berbicara tentang orang benar dan orang fasik, maka kita perlu bertanya, kita itu sebenarnya orang benar atau orang fasik? Kan itu mari kita melihat Mazmur 1, yaitu orang benar dan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang dihembuskan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara, Mazmur ataupun kitab-kitab hikmat juga sering mempunyai struktur, ya. Karena itu kalau kita melihat di sini ada struktur kiastik. Kiastik itu artinya paralel terbalik. Kita melihat pemisahan orang benar secara sukarela di ayat 1 dan 2, ya, yaitu dia tidak berjalan bersama dengan orang fasik dan sebagainya. Sedangkan ayat 5 dan 6 pemisahan orang fasik tetapi sekarang dipaksa. Karena itu dikatakan sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Ya, jadi berarti dia nanti akan dipaksa untuk dikeluarkan dari perkumpulan orang benar. Sedangkan di tengah-tengahnya adalah perbandingan orang benar dengan sebatang pohon, dengan yang berbuah lebat dan sebagainya, dan perbandingan orang fasik dengan sekam. Nah, next kita kemudian melihat orang benar melakukan secara negatif, saudara, tidak bergaul dengan orang fasik. Nah, perhatikan. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 ada sinonim, ya. Jadi ada sinonim, walaupun ini adalah sinonim yang tidak persis sama, ya. Karena apa? Berjalan, berdiri, duduk itu bukan persis sinonim, saudara. Ada peningkatan. Tetapi juga ada elipsis. Elipsis itu apa? Ingat nggak? Elipsis adalah bagian pertama itu ada kata-kata yang dihilangkan, tetapi tersirat tetap ada. Karena itu Mazmur 1 ayat 1 seharusnya dibaca seperti ini.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan berbahagialah orang yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Ya. Nah, secara negatif kita tidak bergaul dengan orang fasik dan perhatikan peningkatan ya. Jadi saudara, kita bayangkan ya kalau ketemu orang di jalan ya paling hai 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 begitu. Tapi begitu berdiri kan sudah lebih banyak ngobrol, apalagi sudah duduk. Dan di dalam dunia kuno, saudara, duduk bersama, makan bersama menunjukkan persekutuan yang intim. Jadi kita tidak boleh bergaul erat dengan orang fasik. Contoh dalam Alkitab saudara, Lot. Lot keponakan Abraham. Kalau kita melihat hidupnya kenapa hancur ya? Akhirnya istrinya jadi tiang garam, kedua anak perempuannya kelihatannya tidak bermoral, membuat dia mabuk, dan kemudian tidur dengan dia menghasilkan dua anak laki-laki yang menjadi dua bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Petrus mengatakan dia adalah orang benar ya. Jadi dia orang benar yang jiwanya tersiksa sebenarnya dengan melihat apa yang terjadi di dalam kota Sodom. Tetapi kenapa? Kenapa bisa hidupnya hancur? Nah, saya mau menunjukkan betapa dia itu mirip sekali dengan ini, saudara, yang berjalan, berdiri, dan akhirnya duduk bersama dengan orang fasik. Kalau kita melihat, setelah berpisah dengan Abraham, sebenarnya Lot itu tidak langsung tinggal di Sodom, saudara. Coba kita lihat ya, Kejadian 13. Kejadian 13 ayat 12. Abram menetap di tanah Kanaan, sedang Lot menetap di kota-kota lembah itu dan berkemah dekat Sodom. Dia itu berkemah dekat Sodom. Oke lah, pada waktu itu Lot mungkin tidak tahu kalau orang Sodom sangat jahat. Tetapi setelah dia berkemah di dekat Sodom sekian lama, tidakkah seharusnya dia mulai tahu kalau orang Sodom itu jahat? Bukankah seharusnya dia menghindar? Tapi yang terjadi bukannya menghindar, di pasal 14 ketika berbicara tentang kota Sodom itu kemudian ditawan oleh musuh-musuh orang kota Sodom, dan kemudian saya bacakan 14 ayat 12 ya. Dikatakan mereka juga membawa anak saudara Abram, yakni Lot yang tinggal di Sodom. Karena itu Abraham dengan orang-orangnya kemudian berperang dan akhirnya membawa kembali orang-orang Sodom. Saudara lihat gak, kalau tadi cuman berjalan tinggal di dekat Sodom, sekarang sudah berdiri karena sudah dikatakan bahwa dia tinggal di Sodom. Nah, di dalam Kejadian 19 ketika kedua malaikat datang untuk menghancurkan Sodom, bagaimana dengan Lot? Coba kita lihat Kejadian 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Saudara, duduk di pintu gerbang, tentu saja maksudnya pintu gerbang kota. Biasanya penatua yang dikatakan duduk di pintu gerbang sebuah kota. Berarti Lot sudah menjadi penatua atau setidak-tidaknya menjadi bagian yang begitu integral dengan orang Sodom. Saudara lihat nggak? Inilah yang terjadi ketika kita berjalan, berdiri, dan akhirnya duduk. Ada satu hal lagi yang sebenarnya lebih parah, yaitu kalau berbaring ya. Karena itu Tuhan mengatakan kita tidak boleh menikah dengan orang tidak percaya. Karena kalau sudah begitu kita berbaring dengan orang fasik, saudara ya. Jadi kita harus hati-hati. Nah, ini adalah secara negatif, jangan bergaul erat. Tentu saja, saudara, kalau untuk keluarga kita, ya dalam arti orang tua saudara itu bukan sesuatu yang dapat kita pilih. Kalaupun mereka bukan orang percaya, kita tentu saja perlu bergaul erat dengan mereka. Tetapi yang lain, saudara, teman-teman, sahabat kita, dan sebagainya. Orang yang berpengaruh di dalam kehidupan kita. Orang yang mungkin kalau kita ada kesulitan, kita meminta nasihat mereka, itu haruslah orang benar, saudara. Karena kemudian mereka akan sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus hati-hati. Nah, secara positif perenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kata siang malam di sini adalah bahasa merisme. Bahasa merisme adalah memakai dua kata yang berlawanan untuk menekankan segala sesuatu di antaranya itu tercakup. Jadi siang malam itu bukan berarti sekali siang, sekali malam seperti minum obat, tetapi setiap saat.
Artinya apa? Artinya apapun yang kita katakan, apapun yang kita pikirkan dan putuskan, itu harus berdasarkan perenungan Taurat Tuhan. Harus berdasarkan prinsip Taurat, ya, prinsip Alkitab yang kita mengerti, sehingga hidup kita itu benar-benar berdasarkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Next, kita kemudian melihat perbandingan orang benar. Saudara, kalau kita melihat ayat 3 dan 4 langsung ya, tanpa melihat isinya, perbedaan apa yang kita dapatkan? Kalau kita melihat langsung adalah ayat 3 jauh lebih panjang dari ayat 4. Di ayat 3 pemazmur mengatakan banyak hal yang bisa dia katakan tentang orang benar. Pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Sedangkan sekam cuma satu hal, seperti sekam yang dihamburkan angin. Penulis Alkitab itu bukan saja tulisan isi mereka hebat, saudara, tetapi juga cara penulisannya. Dan cara penulisannya pemazmur seakan mau mengatakan, ya, kalau orang benar banyak hal yang aku bisa katakan, tapi orang fasik, aduh, tidak ada yang bisa dikatakan kecuali satu hal, yaitu sekam yang dihamburkan angin. Nah, saudara, perbandingan orang benar seperti pohon yang kokoh dan berbuah lebat, ditanam di tepi aliran air, berarti dia bisa menjadi pohon yang kokoh, saudara, karena mendapatkan banyak sekali asupan makanan. Ya, dan kemudian ternyata juga berbuah lebat yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Sehingga kita bisa bayangkan sebuah pohon yang penuh dengan kehidupan, penuh dengan vitalitas, sangat berguna, dan selalu berhasil. Tapi saudara, kata apa saja yang dilakukannya selalu berhasil itu bisa menimbulkan kesalahpahaman. Karena itu saudara ya, ketika kita mendapatkan atau melihat sebuah definisi di dalam Alkitab, sebuah kata atau sebuah ungkapan, kita perlu mencari definisinya dalam Alkitab. Nah, perkataan apa saja yang dilakukannya berhasil itu mengingatkan saya akan kehidupan Yusuf di dalam Kejadian 39. Karena itu coba kita lihat sebentar Kejadian 39, saudara. Karena di dalam Kejadian 39 ini berbicara tentang Yusuf di rumah Potifar, itu ada inklusio. Inklusio itu adalah ungkapan yang sama di depan di awal, di mana 4 kali dikatakan Tuhan menyertai Yusuf di ayat 23, 21, dan 23, dan 3 kali dikatakan apapun yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Itu juga ada di ayat 2 ya, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang berhasil. Ayat 3 tuannya melihat bahwa Tuhan menyertai dia dan bahwa apapun yang dikerjakannya Tuhan membuatnya berhasil. Ayat 21 Tuhan menyertai Yusuf. Ayat 23 kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apapun yang dikerjakannya Tuhan membuatnya berhasil. Ya, Tuhan membuat berhasil, maka kehidupan Yusuf di sini sangat menarik. Tentu saja awalnya mungkin seperti yang kita pikirkan, Yusuf itu kemudian naik pangkat dengan cepat, saudara. Karena kalau kita melihat ya, ayat 2, namun Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang berhasil, ia tinggal di rumah tuannya. Kenapa tinggal di rumah tuannya dianggap itu adalah keberhasilan? Saudara, bukankah seorang budak memang biasanya tinggal di rumah tuannya? Tapi saudara, kita juga harus mengerti, Alkitab tidak akan memberikan informasi yang tidak penting. Jadi kalau ada informasi yang sepertinya tidak penting, berarti sangat penting. Kenapa tinggal di rumah penting? Karena ternyata si Potifar punya ladang, kalau saudara baca di ayat 5. Nah, kita juga harus mengerti budak di dunia kuno mempunyai banyak sekali tingkatan yang lebih tinggi menurut saya di rumah, karena di rumah bisa melakukan administrasi, saudara ya. Jadi di sini kita melihat Yusuf sudah mulai dengan baik di rumah, juga supaya Potifar bisa memperhatikan. Potifar adalah kepala pengawal raja, pasti sibuk sekali, jarang ke ladang. Ladang pasti dipercayakan kepada orang lain. Dan betul, kemudian ayat 3, tuannya melihat.
Karena Yusuf ada di rumah. Tuannya melihat bahwa Tuhan menyertai dia dan bahwa apapun yang dikerjakannya Tuhan membuatnya berhasil. Yusuf mendapat kemurahan hatinya dan menjadi pelayannya, menjadi pelayan pribadi. Itu sudah hamba yang tingkatnya sangat tinggi. Dan kemudian terakhir, Yusuf pun diberikan kuasa atas rumahnya. Ya, jadi mungkin ini yang kita anggap berhasil, saudara. Tapi kita tahu bahwa pada akhirnya karena difitnah oleh istri Potifar, Yusuf ada di penjara. Saudara, pemikiran kita ya, orang itu masuk penjara dong, bukan saya yang masuk penjara, betul nggak? Tetapi saudara, dalam hal ini mungkin ya, pertama, Potifar tahu nggak sih Yusuf tidak bersalah? Tahu saudara, karena ternyata di ayat 20, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dijebloskan ke dalam penjara tempat tahanan raja dikurung. Penjara elit tempat tahanan raja. Berarti Potifar tahu Yusuf tidak bersalah. Kalau tahu Yusuf mau memperkosa istrinya, pasti diberikan, mungkin sudah dibunuh atau dimasukkan penjara kriminal. Ini adalah pembesar elit. Tetapi kan kenapa harus dipenjarakan? Karena istrinya sudah membuat heboh. Kalau Yusuf tidak dipenjarakan, semua orang akan tahu kalau istrinya yang tergila-gila pada Yusuf sesudah itu ditolak lagi. Itu muka mau ditaruh di mana? Karena itu terpaksalah Yusuf dipenjara. Tapi saudara, kalaupun itu adalah penjara elit, tetap itu adalah penjara. Tetapi Tuhan tetap mengatakan di ayat 23, kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apapun yang dikerjakannya Tuhan membuatnya berhasil. Di bagian akhir tetap mengatakan itu adalah keberhasilan yang diberikan Tuhan. Di penjara ketika difitnah, apanya yang berhasil? Nah, apa? Menurut saya karena Tuhan itu menuntut satu, boleh dikatakan kita simpulkan dengan satu kata yaitu ketaatan, maka keberhasilannya adalah ketaatan Yusuf. Yusuf itu rela membayar harga demi melakukan apa yang benar. Karena itu kita melihat saudara, Yusuf adalah orang yang berhasil. Tapi juga berbicara tentang berhasil saudara ya, mari kita lihat 2 Timotius 4 ayat 18. Ini juga akan memberikan kita pengertian tentang apa yang dimaksudkan Paulus ketika dikatakan seperti ini. 2 Timotius 4 ayat 18. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Tapi kita tahu sesudah itu tidak lama kemudian Paulus dipenggal. Di ayat 6 dia sudah mengatakan, mengenai diriku aku sudah mulai dicurahkan sebagai kurban dan saat kematianku sudah dekat. Tapi Paulus tetap mengatakan bahwa Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Artinya, mengatakan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat bukan berarti kita orang Kristen, kita orang benar tidak bisa difitnah, bahkan dibunuh orang. Karena Paulus diadili secara tidak adil dan nanti akan dihukum mati. Kalau begitu apa maksud Paulus? Nah, saya teruskan membaca ayat 18 ya. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan surga. Rupanya itu maksud Paulus. Bahwa tidak ada kuasa apapun yang bisa mencegah kita masuk ke dalam kerajaan surga. Dan itu yang artinya Tuhan akan melepaskan aku dari segala usaha yang jahat. Karena itu sekali lagi saudara ya, ketika kita membaca sebuah ungkapan di dalam Alkitab, kita harus memakai Alkitab untuk mengetahui definisinya. Ingat, prinsip penafsiran adalah Alkitab menafsirkan Alkitab. Oke, kembali kepada Mazmur 1 kita ya. Dan sekarang kita melihat next perbandingan orang fasik. Orang fasik dikatakan seperti sekam yang cepat ditiup angin, tidak bertahan. Sedangkan ya kalau kita melihat orang benar itu tadi dikatakan tidak pernah layu daunnya, ya menunjukkan betapa dia bertahan. Tidak ada substansi seperti sekam ditiup angin langsung hilang, berbeda dengan orang benar, pohon yang kokoh yang ditanam di tepi aliran air. Tidak berguna, sekam tidak bisa dipakai apa-apa, sedangkan orang benar menghasilkan buahnya pada musimnya. Buah yang tentu saja berguna bagi banyak orang dan mati, saudara. Sekam itu mati, sedangkan pohon itu hidup.
Nah, berkaitan dengan hidup, di dalam definisi hidup di dalam Alkitab juga berbeda, saudara ya. Di Alkitab hidup itu bukan cuma soal bernafas atau eksis. Hidup itu adalah hidup disertai Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Karena itu walaupun orang tidak percaya tetap akan hidup untuk selama-lamanya di neraka, tapi Alkitab mengatakan yang memiliki hidup hanyalah orang benar, ya, yang memiliki hidup yang kekal, ya. Jadi next kita masih teruskan akhir orang fasik. Sementara masih bertahan di antara orang benar, saudara, ya. Nanti dia tidak akan bertahan. Berarti apa, saudara? Ingat ya, ketika kita membaca Mazmur, kita perlu melihat teologinya. Berarti orang fasik ini adalah bagian dari umat Allah. Tadinya mereka berada di perkumpulan orang benar. Saudara, ketika Alkitab berbicara tentang orang fasik, kebanyakan adalah orang fasik yang adalah umat Allah. Apalagi PL, mereka itu adalah satu bangsa yang adalah umat Allah, walaupun betul ada bangsa-bangsa yang lain, tapi itu minoritas. Tetapi ternyata tetap banyak orang fasik. Karena itu mau mengatakan ternyata di kalangan ke gereja yang kelihatan pun banyak orang fasik, saudara. Karena itu saya selalu menekankan ya, umat Allah itu terdiri dari umat bukan saja yang sungguh-sungguh beriman, tetapi juga yang tidak sungguh-sungguh beriman. Yang tidak sungguh-sungguh beriman itu Alkitab sebut orang fasik. Sedangkan yang sungguh-sungguh beriman orang benar. Kalau saudara percaya pada doktrin pilihan, nah itu yang disebut dengan orang-orang pilihan. Jadi akhirnya mereka yang kalau mungkin bahasa kita adalah Kristen KTP itu akan dipaksa untuk meninggalkan kumpulan orang benar, ya, dan berarti mereka tidak masuk ke dalam kerajaan surga karena Tuhan tidak mengenal jalannya. Nah, next kita kemudian melihat Mazmur 2. Raja yang diurapi secara singkat pemberontakan terhadap sang raja dan Mesiasnya. Tetapi Tuhan kemudian menertawakan kesombongan manusia, kemudian keputusan Tuhan dan himbauan kepada raja-raja. Sekarang kita lihat lebih detail ya. Jadi next, pemberontakan terhadap sang raja dan Mesiasnya. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa merancang persekongkolan yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap dan para pembesar bersekongkol melawan Tuhan yang diurapinya, ya, yang diurapi sebenarnya berarti Mesias. Dan mereka berkata, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka dari kita. Jadi saudara, banyak bangsa memberontak terhadap Tuhan dan Mesiasnya, dan kita tahu ya, kebanyakan manusia akan memberontak saudara terhadap Tuhan. Nah, ini karena semua manusia lahir dengan kematian rohani dan tidak dapat melakukan yang benar. Saudara, kita harus tahu setelah Adam jatuh dalam dosa, setiap kita lahir dengan kerohanian yang mati. Dan artinya adalah Roma 3 ayat 10 sampai 12, seperti tertulis tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Karena itu kenapa kita percaya bahwa Roh Kudus harus menghidupkan kerohanian kita, baru kita dapat percaya dan bertobat. Jadi memang saudara, manusia berdosa tidak senang tunduk pada siapapun, bahkan kepada Allah. Next, kemudian kita melihat Tuhan menertawakan kesombongan manusia. Dia yang bersemayam, yang duduk di surga, tertawa Tuhan mengolok-ngolok mereka. Saudara, sama seperti iblis, manusia itu di dalam keberdosaannya cenderung berdilusi dapat melawan Tuhan. Tetapi Tuhan cuma duduk dan tertawa. Ini manusia benar-benar tidak tahu diri. Ya, ayat 5, lalu berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan dalam kobaran amarahnya yang menggemparkan mereka, akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Mau mengatakan kalian harus tunduk kepada dia karena akulah yang telah melantik dia. Ya, jadi Tuhan mengutus raja yang dilantiknya untuk mengatasi pemberontakan manusia, ya. Dan Tuhan Yesus, sekarang kita tentu saja tahu bahwa Mesias adalah Tuhan Yesus, akan dengan mudah bukan menghancurkannya. Nah, next kita melihat keputusan Tuhan. Nah, ini adalah bagian yang sangat penting, saudara, ayat 7 sampai 9.
Aku mau memberitahukan ketetapan Tuhan, sekarang si Mesias yang berbicara, di mana dia berbicara bahwa Allah berkata, ia berkata kepadaku, engkaulah anakku, pada hari ini engkau kunyatakan sebagai anak. Saudara, engkaulah anakku, apakah kita bisa mengartikan ini adalah Allah Bapa memperanakan Allah anak? Tidak bisa, saudara. Kenapa? Karena ada kata pada hari ini. Pada hari ini berarti ada hari di mana itu belum terjadi. Sedangkan Allah Bapa memperanakan Allah Anak itu dalam kekekalan, ya, tidak ada waktu di mana itu belum terjadi. Nah, anakku engkau mengacu kepada perjanjian Tuhan dengan Daud di dalam 2 Samuel 7. Ya, saya bacakan 2 Samuel 7, 2 Samuel 7. Saya bacakan dari ayat 12, ya. Apabila umurmu sudah genap dan kau mendapat perhentian bersama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ayat 14, aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Jadi saudara, raja keturunan Daud disebut anak Allah. Jadi di dalam Injil sebutan Mesias anak Allah sebenarnya adalah sebutan yang sama. Anak Allah berarti Mesias. Jadi raja keturunan Daud, ya. Jadi sebenarnya anak Allah tidak jelas keilahiannya, Saudara. Bukan Allah anak, ya. Allah anak adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Anak Allah adalah sebutan lain untuk Mesias. Karena itu di dalam Injil dua sebutan itu Mesias anak Allah muncul berkali-kali. Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, menurut kamu siapa aku? Petrus menjawab, engkaulah Mesias anak Allah yang hidup. Jadi di sini ia berkata kepadaku, engkaulah anakku, itu tergenapi, saudara, pada waktu pertama-tama pada waktu baptisan Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, ya. Jadi pada waktu itu sebenarnya Bapa menyatakan ini loh Mesias, raja keturunan Daud. Transfigurasi juga, inilah anakku yang kukasih, itu juga muncul di dalam transfigurasi, ya. Dan di transfigurasi dengan kemuliaan Yesus terlihat nyata, lebih menunjukkan betapa dia adalah raja, tapi ternyata juga kebangkitan Yesus dan keagungan tahta Mesias, ya. Jadi kalau kita melihat kisah 13 ayat 33, kisah 13 ayat 33, telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang tertulis dalam Mazmur kedua, engkaulah anakku, hari ini engkau kunyatakan sebagai anak. Kemudian Ibrani 1 ayat 5 berbicara tentang keagungan tahta Mesias. Sebab kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, engkaulah anakku, hari ini aku telah menjadi bapamu. Saudara lihat gak? Ini berbicara tentang Yesus sebagai raja. Ya, jadi di sini balik lagi kepada Mazmur 2. Jadi mau menekankan Yesus kemudian diurapi sebagai raja, dan next ayat 8, mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang pering. Ketika Mesias meminta, Tuhan akan menyerahkan semua bangsa ke tangannya, dan Mesias akan memerintah dengan gada besi, tentu saja terhadap bangsa yang tidak mau tunduk. Ya, dan bagian akhir himbauan kepada raja-raja, ayat 10, oleh sebab itu hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran hai hakim-hakim dunia, layanilah Tuhan dengan takut dan bersukacitalah dengan gemetar. Ciumlah sang anak, jangan sampai dia murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala-nyala, berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Saudara, pada akhirnya semua bangsa secara rela atau tidak pasti tunduk kepada Tuhan dan Mesiasnya. Yang melawan akan dibinasakan, sama seperti orang fasik di dalam 1 ayat 6, mereka yang tunduk akan berbahagia. Ya, jadi ini yang kemudian menjamin, saudara, kenapa kita bisa berbahagia kalau kita merenungkan kitab Mazmur. Oke, saya berikan kesempatan untuk boleh bertanya. Nanti sesudah itu kita akan masuk satu Mazmur lagi, yaitu Mazmur 13.
Oke, oke, terima kasih. Ini di kolom chat sudah ada pertanyaan, Bu. Eh, yang pertama dari Bang Daniel, eh, bagaimana pendapat Ibu dengan orang yang mengkhotbahkan kitab Mazmur ini, kata berbahagia dikaitkan dengan perkataan Yesus, ucapan berbahagia di khotbah bukit. Apakah cocok atau lebih kepada cocokologi? Dalam hal itu sebenarnya memang Yesus juga memakai kata yang sama, berbahagia itu blessed be, ya. Jadi tentu saja ya, berbahagia itu adalah kalau kita melakukan apa yang sebenarnya Tuhan perintahkan, ya. Dan saya pikir itu sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan dengan berbahagia, karena termasuk, ingat nggak, haus dan lapar akan firman, akan kebenaran, kan, ya. Jadi tentu saja itu adalah benar, ya. Jadi Oh, memang itu adalah kata berbahagia yang sama, cuman itu dituliskan di dalam bahasa Yunani. oke, baik Bu. Kemudian pengertian hidup yang berbahagia atau blessed be di Mazmur 1 ini, bisakah dijelaskan kehidupan yang seperti apa, Bu? Karena pada zaman ini berbahagia atau blessed sangat bergantung pada materi yang baik. Sebenarnya saudara ya, kebahagiaan itu tidak bisa dari materi. Materi cuma memberikan kita kesenangan. Dan buktinya orang yang sangat kaya dengan mudah bunuh diri. Berarti mereka tidak hidup bahagia. Ya, sedangkan kebahagiaan itu terutama dalam relasi. Karena itu kenapa hukum utama Tuhan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Karena kebahagiaan yang benar itu hanya didapati di dalam relasi. Bukan di dalam materi. Dunia salah ketika berpikir dengan materi mereka bisa berbahagia. Enggak, dengan materi kita mungkin bisa menikmati kesenangan. Tetapi kesenangan itu tidak bisa memberikan kebahagiaan. Hanya kesenangan, dan kesenangan itu begitu sementara. Contoh ya yang sangat jelas dalam Alkitab misalnya. Mordekai membanggakan diri dengan dia sangat kaya, dia menjadi orang nomor 2 di Persia, sudah tidak bisa lagi lebih besar kuasanya, cuman raja yang di atas dia, dan dia mempunyai 10 anak, saudara. Itu kan menurut dunia, itu sudah orang yang sangat berbahagia. Tetapi melihat, si Haman, maksud saya si Haman ya, melihat Mordekai tidak mau sujud, semua itu hilang lenyap. Lihat nggak? Rasa senang itu tuh sangat tergantung pada keadaan, dengan mudah lenyap, tapi berbahagia itu tidak bisa. Karena itu kita itu tetap bisa berbahagia bahkan keadaan kita terpuruk. Karena apa? Karena kebahagiaan itu adalah dalam relasi, dan relasi itu adalah sesuatu yang, apalagi relasi kita dengan Allah, tidak terpengaruh oleh keadaan. Relasi yang benar, ya. Karena itu sebenarnya kebahagiaan hanya bisa didapatkan di dalam relasi, relasi dengan Allah dan relasi dengan sesama. Karena itu kita harus mengajarkan kepada dunia bahwa materi tidak bisa memberikan kita kebahagiaan. Karena itu kenapa saya katakan orang bisa di puncak kekuasaannya, di dalam di dalam mungkin orang kaya bisa nggak bunuh diri, dengan mudah mereka bisa bunuh diri. Itu kan berarti bahwa apa yang begitu diagungkan oleh dunia itu ternyata tidak memberikan kebahagiaan. Oke, baik Bu. Terima kasih. Ini ada yang mau bertanya secara langsung kepada Kak Sintas, dipersilakan. Ya, terima kasih Kak Siska. Selamat malam Ibu Inawati. Suara saya apakah terdengar jelas Ibu? Dengar? Ya, Bu mengenai Mazmur 1 dikatakan jangan bergaul dengan orang fasik. Ini Hmm. penerapan yang mudah dipahami seperti apa ya Bu ya? Karena pekerjaan saya itu kan berkaitan dengan isu HIV dan AIDS yang tentunya menyoroti teman-teman dari kelompok populasi kunci. Populasi Hmm. kunci itu ada teman pekerja seks, LGBTIQ, transgender, biseksual, bahkan pengguna narkoba, yang notabene di kacamata orang Kristen adalah orang fasik. Nah, pertanyaan saya batasannya itu seperti apa? Karena kalau eh, orang-orang seperti kami ingin menjangkau mereka, tentunya harus ada pendekatan personal, pendekatan pribadi yang tentunya kami harus meluangkan waktu mendengarkan mereka karena kan untuk menjangkau mereka untuk lebih aware terhadap isu kesehatan tidak bisa sekali dua kali ketemu. Tentunya dibutuhkan relasi yang cukup dekat. Tolong dijelaskan Ibu. Terima kasih Kak Siska. Ya, terima kasih. Oke, tentu saja ya, di dalam kehidupan kita di Indonesia juga kita pasti ada teman-teman yang tidak, bukan Kristen. Jadi bukan maksud saya kita sama sekali tidak boleh berteman, tapi yang seperti saya katakan, mereka tidak boleh menjadi orang yang berpengaruh dalam hidup kita.
Tidak boleh yang mempengaruhi keputusan-keputusan kita, karena keputusan kita seharusnya dipengaruhi oleh orang yang takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka memberikan nasihat, ketika mereka memberikan kita itu jalan keluar, itu adalah sesuatu yang sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Jadi saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh bergaul sama sekali, untuk menginjili pun kita perlu bergaul dengan orang tidak percaya, betul nggak? Tapi tidak boleh mereka itu menjadi orang-orang yang penting di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus memilih orang-orang yang berpengaruh dalam hidup kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena dengan demikian kita itu bisa kemudian lebih mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jelas Bu Ina Oke? kasih. Baik. Ibu, ini ada dua pertanyaan lagi. Eh, dari Kak Rahel, apakah Ibu bisa menjelaskan lebih mendalam mengenai yang tidak sungguh-sungguh beriman di dalam gereja atau kehidupan orang Kristen dan apa ukurannya? Karena kita tahu Tuhan datang untuk orang-orang berdosa atau kurang beriman. Betul, karena itu kalau kita beriman, kita akan selamat. Tapi saudara, apa artinya beriman? Beriman kan bukan berarti kita cuma mengucap bahwa kita percaya. Karena itu iman dibuktikan dari apa? Iman dibuktikan dengan perbuatan. Karena itu Yakobus bisa mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita harus melihat apakah kita menghasilkan buah, apakah iman kita terlihat di dalam perbuatan. Ingat, sebatang pohon dikenal dari buahnya. Dan sebenarnya yang paling jelas adalah saudara perubahan karakter kita, perubahan kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena ternyata pelayanan itu mudah dipalsukan. Karena itu kan kenapa Mazmur 7 ayat 21 sampai 23 Tuhan Yesus berkata, tidak semua orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Lihat gak, ini adalah sejalan dengan perkataan Yakobus bahwa iman harus dibuktikan dengan perbuatan. Nah, dari mana kita tahu kita mempunyai iman yang sejati? Kita bandingkan dengan kehidupan kita sebelum mengenal Tuhan. Aku sekarang berubah nggak? Aku sekarang menjadi semakin serupa dengan Kristus nggak? Kalau tidak bisa melihat perubahan itu, ya hati-hati. Jangan-jangan kita memang tidak memiliki iman yang sejati. Tapi kalau kita memiliki iman yang sejati, seharusnya bukan kalau lihat dari buah dan perbuatan kita. Dan saya pikir kita tidak bisa menilai orang lain karena sering sekali orang tidak percaya pun kadang-kadang bisa melakukan yang lebih baik daripada orang Kristen, ya. Jadi kita tidak usah bandingkan dengan orang lain, kita bandingkan dengan kita sebelum menjadi orang percaya, sebelum menjadi percaya. Apakah kita benar melihat karya Roh Kudus di dalam diri kita? Oke, baik Bu. Berarti kita tunggu banding-bandingkan. Baik Bu, ini berikutnya ada jelas Ibu sampaikan maksud apabila melakukan kesalahan. Aku akan menghajar dengan tongkat itu maksudnya seperti apa Ibu? Apakah ini yang dimaksudkan untuk Mesias? Ini untuk keturunan Daud, tentu saja bukan Mesias, keturunan Daud. Karena ini kan berbicara tentang nanti Daud selalu ada anak yang duduk di atas tahtanya. Ujungnya memang Mesias, tapi yang mengenai itu tentu saja adalah keturunan Daud. Karena itu kita melihat ya perjanjian itu tidak bersyarat karena pada akhirnya ayat 16 misalnya dinasti dan kerajaanmu akan teguh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh. Tapi perkataan tadi, aku apabila ia melakukan kesalahan aku akan menghajar dia, menunjukkan perjanjian itu bersyarat. Kan itu coba kita lihat di dalam kerajaan Daud. Ketika Salomo pada akhir masa tuanya menyembah berhala, Tuhan menghukum dengan mencabik kerajaan itu setelah dia mati. Setelah itu ketika banyak keturunan Daud tidak taat, akhirnya Tuhan menghancurkan Yehuda. Dan itu menunjukkan perjanjian itu bersyarat. Tetapi karena perjanjian itu tidak bersyarat, akhirnya Tuhan mendatangkan Mesias yang akan mendirikan dan menjadi raja untuk selama-lamanya. Ya, jadi yang dicambuk itu berbicara tentang keturunan Daud yang tentu saja bukan Mesias ya. Oke, baik Bu. Ini mungkin satu pertanyaan lagi dari Kak Rahel.
banyak nasihat yang tidak berdasarkan firman Tuhan tetapi berdasarkan psikologi. Apakah itu berarti kita tidak boleh dipengaruhi cara berpikir psikologi karena tidak sesuai dengan firman Tuhan? Loh, tentu saja psikologi kalau yang sesuai dengan firman Tuhan tidak menjadi masalah. Ingat ya, banyak Tuhan itu juga memberikan anugerah umum sehingga memberikan orang-orang yang tidak percaya pun kebenaran. Karena itu kita percaya dengan perkataan all truth is God's truth. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Di dalam bidang psikologi juga banyak kebenaran. Nah, ketika itu adalah kebenaran yang sesuai atau tidak bertentangan dengan firman Allah, nah tentu saja merupakan sesuatu yang kita perlu pertimbangkan karena memang Alkitab itu tidak memberikan kita semua ilmu. Ya, ilmu fisika juga tidak ada di dalam Alkitab, bukan berarti kita tidak percaya matematik, fisika dan sebagainya, ya sehingga eh, tetapi tentu saja harus kita lihat berdasarkan firman Tuhan. Jadi yang tidak sesuai, yang tidak boleh kita terima, tetapi yang sesuai tentu saja bisa kita terima dan baik untuk kita pelajari. Baik, Bu, terima kasih. Mungkin itu pertanyaannya yang sudah ada, Bu. Terima kasih. Oke, kalau sudah tidak ada, mari kita melihat Mazmur 13. Ya, Mazmur 13, tolong berikan share screen yang satunya lagi ya. Mazmur 13. Mazmur yang pendek, tetapi saya pilih ini karena apa? Karena ini mengajarkan setidak-tidaknya dua hal yang sudah hilang dari pas untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah dan jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena memberikan tema iman yang bergumul. Karena apa? Walaupun betul orang ini mengeluh kepada Tuhan, ya, dan ini adalah Daud, saudara ya, dan juga terlihat kalau dia bahkan menunjukkan kekecewaan dan kemarahannya kepada Tuhan, tetapi ini menunjukkan iman. Kenapa? Karena dia tetap berseru kepada Allah yang tidak menjawab doanya. Dan ini menunjukkan betapa saudara ini adalah iman yang sejati. Dan di dalam konteks dunia politeisme pada waktu itu ya, kalau orang percaya pada politeisme, kalau Allah A tidak menjawab doamu, apa yang kamu lakukan? Ya aku pergi ke Allah B, emangnya cuma kamu apa Allah? Betul enggak? Tetapi ketika kita mempunyai satu Allah, ya bahkan kepada Allah yang tidak menjawab doa kita, kita tetap berseru. Tapi bukankah ini yang Alkitab katakan sebagai iman yang paling tinggi? Yaitu apa? Ketika kita tetap berseru kepada Allah yang tidak juga menjawab doa kita. Karena itu saya mau supaya kita lihat satu perumpamaan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam Mazmur ini, Lukas 18, yaitu mengenai hakim yang tidak adil, saudara ya. Saya bacakan perumpamaan tentang hakim yang tidak adil. Lukas 18 dari ayat 1. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan doa tanpa jemu. Ya, biasa perumpamaan sudah dikasih kuncinya dan ini menunjukkan kita perlu berdoa dengan tidak jemu. Katanya di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, berikan keadilan kepadaku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, namun kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, tetapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku memberi keadilan kepadanya supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya melelahkan aku. Saudara, sampai di sini dulu ya. Nah, kadang-kadang orang menafsirkan ini mengajarkan kepada kita kalau Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta, ayolah kita seperti janda itu ya, kita terus berseru dan nanti Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Saudara, ada dua hal yang harus kita perhatikan di sini. Pertama-tama, ini tidak berbicara tentang apapun yang kita minta.
Kepada hakim berarti yang diminta apa? Yang diminta adalah keadilan. Masa kita minta uang sama hakim, ya? Jadi ini berbicara tentang keadilan yang kita tahu Tuhan mau kita mendapatkan. Kedua, kalau kita mengatakan, ya, kalau kita misal Tuhan tidak memberikan kepada kita, tetapi kita nanti seperti hakim ini Tuhan itu akan memberikan, berarti kita menyamakan Allah kita dengan hakim yang tidak adil. Kira-kira Tuhan mau nggak tuh disamakan dengan hakim yang tidak adil? Sedangkan Tuhan berkata, nah sekarang saya lihat ayat 6, kata Tuhan, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan memberikan keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Allah berkata, aku tidak sama dengan hakim yang tidak adil. Kalau hakim yang tidak adil itu tidak mau memberikan kebenaran, aku akan memberi kebenaran dan aku tidak mengulur-ngulur waktu. Tapi tentu saja kita tahu, saudara, Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Waktu Tuhan sering sekali berbeda dengan apa yang kita inginkan. Karena itu pertanyaan di ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberikan keadilan kepada mereka. Tetapi ketika anak manusia itu datang, apakah ia akan mendapatkan iman di bumi? Ini juga bagian kuncinya. Artinya apa? Artinya, ketika keadilan yang kamu minta itu belum kamu dapatkan, apakah kamu masih percaya bahwa Allah akan memberikan kamu keadilan dan bahwa Dia akan segera memberikannya? Dan sementara ini, ketika Allah belum memberikan keadilan kepadamu, apakah kamu masih akan terus beriman dan berseru kepada Dia? Sehingga perumpamaan ini menunjukkan, saudara, iman yang tinggi, yang paling tinggi adalah iman yang terus berseru kepada Tuhan yang belum memberikan keadilan kepada kita. Berseru kepada Tuhan yang belum sebenarnya menjawab doa kita. Jadi saudara, kembali lagi kepada Mazmur 13, ketika Daud masih terus berseru kepada Allah yang dikatakan memalingkan wajahnya, itu menunjukkan iman. Karena itu tema kita untuk Mazmur 13 adalah iman yang bergumul. Nah, next kita melihat kepedihan iman. Kata berapa lama lagi muncul 4 kali. Saudara, orang kalau sampai ngomong berapa lama lagi itu pasti sudah kesel ya. Kalau pertama kita mengatakan, oke deh ya, aku tunggu kamu misalnya 15 menit, janjinya 15 menit. Sesudah 20 menit, berapa lama lagi? Nanti sudah 30 menit, 40 menit kan sudah mulai. Berapa lama lagi itu pasti sudah kesel tuh. Ini berapa lama laginya sampai 4 kali, saudara. Dan itu menunjukkan betapa Daud pastinya kecewa dan sepertinya juga marah kepada Tuhan. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa orang beriman sering mengalami kepedihan iman seperti ini. Ingat ya, ini adalah Mazmur Daud, saudara. Ya, dan kita tahu tentu saja Daud itu adalah orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Jangan berpikir bahwa orang yang dekat dengan Tuhan itu adalah orang yang tidak mengalami kepedihan. Tapi saudara, saya mau supaya kita melihat satu hal yang sangat penting di sini adalah pemazmur, misalnya Daud, tokoh-tokoh Alkitab seperti Ayub, Naomi, dan sebagainya berani menunjukkan kekecewaan dan kemarahan mereka kepada Allah. Nah, ini hal pertama yang saya mau supaya kita pelajari. Ini begitu banyak dalam Alkitab menunjukkan ini adalah cara yang Tuhan berikan kepada kita karena Tuhan tahu kita suatu waktu bisa kecewa dengan Tuhan. Saudara, kecewa dan marah kepada Tuhan tentu saja adalah salah. Ya, kita tidak seharusnya, tetapi saudara, saya pikir ini adalah sesuatu yang tidak terelakkan. Ketika kita diberikan penyakit yang begitu menyakitkan atau orang-orang yang kita kasihi, ketika kita kemudian di PHK dan kita tidak mempunyai dana untuk menghidupi keluarga dengan baik dan sebagainya, kira-kira bakal kecewa dan marah nggak sih dengan Tuhan? Saya pikir itu adalah sesuatu yang wajar. Nah,
Sekali lagi, marah kepada Tuhan itu salah, tapi itu adalah sesuatu yang bukan kita inginkan itu terjadi begitu saja. Betul enggak? Masa, oh aku memutuskan mau marah pada Tuhan. Bukan, saudara. Itu adalah sesuatu yang terjadi dan Tuhan mengerti, karena itu Tuhan mau mengatakan, ketika itu terjadi, jangan pendam di dalam hatimu, ayolah kamu curhat, kamu utarakan kekecewaan dan kemarahanmu kepada Tuhan. Aku adalah Allah yang besar, aku bisa mengerti apa yang kamu rasakan, dan aku bisa menghandle kamu. Kan itu saudara ya, kalau kita lihat. Ayub itu kan sebenarnya sabarnya itu cuma 2 pasal pertama, saudara. Pasal ketiga dia langsung mengutuk hari kelahirannya, dan semakin lama dia semakin marah kepada Tuhan, karena itu teman-temannya marah kepada Ayub. Tapi anehnya, saudara, walaupun bukan perkataan Ayub itu benar semua, Ayub bahkan menuduh Allah memperlakukan dia dengan tidak adil. Karena itu Allah juga menegur dia berbicara tanpa pengetahuan, tetapi Allah menganggap dia lebih benar dari teman-temannya. Padahal teman-teman Ayub itu membela Tuhan loh. Karena apa? Karena ini yang Allah mau. Allah mengerti bahwa kita manusia tidak bisa mengerti dia. Jalan yang benar adalah ketika kita tidak mengerti kenapa Allah membiarkan semuanya itu terjadi, adalah kita bergumul dengan dia. Bertanya, mencurahkan kekecewaan dan kepedihan kita. Karena Allah kemudian akan menolong kita untuk mengatasinya, saudara. Ya, karena itu kita melihat bahwa next ya, true faith turns to God for his doubt about God. Ya, jadi iman yang sejati datang kepada Allah tentang keraguannya tentang Allah. Saudara, ketika kita di dalam masalah besar, kita terus berdoa kepada Allah dan Allah tidak menjawab, kira-kira bakal mulai ragu nggak? Oh, kayaknya Allah sudah tidak peduli deh dengan aku. Kayaknya Allah sudah tidak mengasihi aku. Saudara, itu adalah sesuatu yang wajar. Dan ketika kita merasa seperti pasti kan ada kecewanya dan sebagainya, kita datang kepada Allah, Tuhan gimana nih? Aku sekarang meragukan kebaikanmu. Aku sekarang tidak yakin Tuhan kalau Engkau mengasihi aku. Dan hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang menurut saya, saudara, tidak terelakkan ya di dalam kehidupan kita. Kecuali kita mempunyai super faith ya, iman yang hebat sekali, apapun yang terjadi ya kita bisa menerima dengan baik. Tapi kita adalah orang biasa, saudara, yang banyak kelemahannya. Karena itu kita harus mengerti bahwa ada waktunya kita bisa meragukan ya kebaikan Allah. Bahkan mungkin kita meragukan kemahakuasaannya, tetapi juga kita bisa kecewa dan marah. Ya, coba bayangkan saudara ya, kita sudah berusaha untuk hidup dengan baik, melayani, dan ternyata kita bangkrut karena ditipu orang. Kira-kira marah nggak? Tuhan, kenapa Tuhan biarkan aku ditipu? Kenapa Tuhan membiarkan orang fasik yang lebih berhasil, lebih makmur daripada aku? Dan itu yang dikatakan pemazmur 73. Dia mengatakan dia hampir tergelincir. Karena apa? Karena orang fasik gemuk-gemuk, hidupnya sepertinya begitu senang, tetapi aku kena tulah setiap hari. Karena itu saudara, ya, kita perlu belajar seperti pemazmur di sini, berani mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan, bahkan mengutarakan kekecewaan dan kemarahan kita kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, saya bukan mengajar kita untuk rame-rame marah sama Tuhan ya. Saya mengatakan ketika itu terjadi dan kita tidak bisa mengontrol kekecewaan dan kemarahan kita kepada Tuhan, maka seharusnya kita berani curhat. Apalagi kalau seperti saya sebagai orang reform, saya itu percaya first cause dari segala sesuatu adalah Allah. Jadi yang mau memberikan yang buruk itu kepada kita siapa? Ya Allah. Karena itu masuk akalnya kenapa tokoh-tokoh Alkitab marahnya pada Allah. Mereka tidak peduli dengan second cause-nya, saudara. Naomi, saya pikir suami dan anak-anaknya harusnya mati karena sakit. Tetapi bagi Naomi apa? Tangan Tuhan teracung terhadap aku. Si Ayub mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Padahal angin yang merobohkan, ya, orang jahat yang kemudian mengambil hartanya dan membunuh hamba-hambanya. Tetapi bagi Ayub dia tidak peduli dengan yang lain karena itu cuma penyebab sekunder.
penyebab pertama adalah Allah. Karena itu kenapa tokoh-tokoh Alkitab langsung datang pada Allah. Dan itu yang sebenarnya perlu kita lakukan. Bertanya kepada Tuhan, kenapa dia mengizinkan hal-hal yang buruk itu. Karena kita percaya betul Allah memberikan yang baik maupun yang buruk, tapi Allah memberikan dalam kebaikannya. Ya, untuk kebaikan kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Kan itu kita perlu utarakan dengan jujur perasaan kita kepada Allah, termasuk kekecewaan dan kekesalan kita. Saudara, Allah mengerti kepedihan iman kita dan mau supaya kita datang kepadanya di dalam segala permasalahan kita. Ya, saudara coba bayangkan ya, kalau saudara adalah orang tua dan anak saudara punya masalah dengan saudara. Saudara inginnya anak saudara berani datang dengan jujur menunjukkan kekecewaan dan kemarahannya atau memendamnya. Saya yakin orang tua yang mengasihi anaknya mau supaya anaknya berani mengutarakan kalaupun itu adalah kemarahan terhadap diri kita. Kenapa? Dengan demikian kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Apalagi Bapa Surgawi kita. Ketika kita memendam kekecewaan, kemarahan, tentu saja Bapak mau kita bisa mengutarakannya kepada Dia. Ya, karena itu ini merupakan sesuatu yang diajarkan oleh banyak tokoh-tokoh Alkitab, Saudara, karena Tuhan tahu bahwa ini adalah cara terbaik dan cara tercepat kita bisa mengatasi kekecewaan dan kemarahan kita kepada Tuhan. Karena itu next kita melihat bahwa banyak tokoh Alkitab dengan jujur ya mengutarakan kekesalan mereka kepada Allah seperti Ayub, Naomi, Habakuk dan juga Yeremia. Bahkan saudara, memang kita harus hati-hati ya. Tentu saja kita harus sadar kita itu berbicara kepada Allah, jadi bahasa kita tentu saja juga sopan ya. Dan kita juga tidak boleh keterlaluan. Nah, contoh yang keterlaluan itu seperti apa yang dilakukan Yeremia, saudara. Coba kita lihat Yeremia 15 ayat 18. Yeremia 15 ayat 18. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat parah tak tersembuhkan? Sungguh engkau seperti sungai yang semu bagiku, air yang tidak dapat diandalkan. TB yang lama mengatakan kau seperti sungai yang curang bagiku. Saudara, nah tentu saja itu keterlaluan lah ya, masa mengatakan Tuhan sungai yang curang. Tapi saya bisa mengerti kenapa Yeremia berkata begitu. Yeremia kan adalah nabi yang dimusuhi semua orang, dan lebih parahnya Tuhan itu mengatakan dia tidak boleh menikah, saudara. Jadi satu-satunya orang dalam Alkitab yang saya tahu yang disuruh tidak boleh menikah itu Yeremia. Jadi bayangkan seluruh negeri, raja, para imam, Yeremia juga adalah imam, tetapi rupanya rekan-rekan imamnya dari kotanya sendiri, Anatot itu mau membunuh dia. Jadi dia adalah dimusuhi semua orang, dan dia tidak punya istri dan anak-anak yang dikasih untuk menjadi penopang dia. Karena itu akhirnya dia tidak tahan dan mengatakan Tuhan sungai yang curang. Mungkin dalam arti Tuhan, kalau dulu Tuhan tuh bilang dengan aku ya, kalau aku akan mengalami semua ini, aku nggak mau deh jadi nabi, Bu. Saya pikir ya, itu mungkin seperti itu. Karena itu Yeremia akhirnya mengatakan Allah adalah Allah yang curang. Tapi saudara, saya terharu dengan apa yang Allah katakan. Coba kita lihat ayat 19. Karena itu beginilah firman Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan bukan yang hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Saudara, memang Tuhan menyuruh Yeremia bertobat. Ya dong, mengatakan Tuhan sungai yang curang, ya tidak benar dong harus bertobat. Tapi yang membuat saya terharu adalah Tuhan mengatakan, Yeremia bertobatlah dan aku tetap akan memakai engkau. Artinya apa? Artinya Tuhan itu mengerti bahwa perkataan Yeremia adalah jeritan hati karena penderitaannya yang tidak dapat dia tahan. Ya, kita tahu ketika kita sangat menderita, kita itu bisa mengeluarkan kata-kata untuk menyakiti. Karena apa? Karena kita sedang sangat sakit. Kita mau menyakiti orang dan termasuk Yeremia mau menyakiti Allah. Mengatakan Allah adalah sungai yang curang dan Allah mengerti itu. Bayangkan dikatakan sungai yang curang aja Allah tetap mau memakai Yeremia. Saudara, kalau saudara adalah bos ya, anak buah saudara mengatakan saudara curang, kira-kira saudara pecat apa enggak tuh? Saya pikir kebanyakan kita pecat tuh. Betul nggak, kurang ajar tuh. Masa mengatakan saya curang. Tapi Allah
bersedia tetap memakai Yeremia. Dan itu menunjukkan apa? Allah bisa mengerti ketika perkataan-perkataan kita itu keluar dari hati yang sakit, saudara. Hati yang begitu terluka. Karena itu kita melihat bahwa Allah menunjukkan ya, menunjukkan kesabarannya, menunjukkan kasihnya ya, sehingga betul Yeremia harus bertobat. Dia mengatakan sesuatu yang tidak pantas, mengatakan Allah adalah sungai yang curang, tetapi Loh, Bu Ina, apakah terputus atau saya yang terputus? Sepertinya Ibu Inanya, Kak. Oh, oke. Kita tunggu ya. Sepertinya Bu Ina keluar. Kita tunggu Ibu Ina bisa join kembali. Kakak abang alumni mungkin kalau ada pertanyaan lagi juga bisa raise hand secara langsung atau bisa menuliskan di kolom chat ya. Nanti aku bacakan lagi. Sebentar ya, kakak abang. Masih menunggu Bu Ina bisa join kembali. Ya, ini kita masih mencoba menghubungi Bu Ina. Sepertinya jaringannya terputus. Eh, kakak abang mungkin masih ada yang mau bertanya sambil dipikir-pikir lagi dan diserap lagi tadi apa yang disampaikan oleh Bu Ina. Respon saja kali ya, Kak Siska ya. Iya, ini lagi dicoba dihubungi oleh Kak Luce. Oke, saya respon pelajaran hari ini senang banget ya. Oh ya, oke Kak. eh, Bisa mendapatkan materi ini ya. Kadangkala kita sebagai orang Kristen itu nggak boleh kesal sama Tuhan ya, nggak boleh marah, imannya nggak kuat, nggak boleh emosi. Ih, kamu kurang beriman. Tapi hari ini tuh kayak, aduh lega banget ya kalau kayak gitu ya, bahwa tokoh-tokoh Alkitab tuh juga marah loh sama Tuhan gitu ya. Terus Tuhan tuh, apalagi di Mazmur ya Daud ya, menyatakan semua kegelisahan hatinya itu kepada Tuhan gitu. Emosinya, amarahnya, berapa lama lagi Tuhan, berapa lama lagi Tuhan gitu ya, sampai 4 kali tadi ya. Artinya kan itu jadi manusiawi ya.
namanya manusia kan punya emosi juga ya, seperti kita gitu kan. Luka yang diberikan mungkin oleh orang tua, oleh keluarga, oleh pasangan, oleh teman, oleh relasi, atau bahkan luka masa kecil kita juga kadang-kadang ya membuat kita itu mempertanyakan banyak hal, sementara satu sisi kita tetap harus perform dengan sangat baik gitu di depan orang gitu. Sehingga ketika saya mendapatkan materi ini, ya ampun Tuhan, terima kasih ya, terima kasih ya. Satu sisi ini adalah materi yang sangat berguna untuk kehidupan saya hari ini, kondisi saya yang saat ini, dan ini secara jujur menyatakan Tuhan itu sangat baik ya. Tuhan tetap mau pakai Yeremia kalau dia bertobat walaupun udah mengatakan hal yang sungguh keterlaluan kepada Tuhan gitu. Tuhan juga menghargai jeritan luka hati setiap manusia ya, termasuk tokoh-tokoh Alkitab, bahkan juga diri kita. Jadi senang banget deh, sangat diberkati sekali ya oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ya, Begitu Kak Siska, terima kasih. terima kasih Kak Selvi. Kata Kak Samuel juga Tuhan memberi ruang untuk mendengar semua kelemahan kita. Terima kasih Kak Selvi buat sharingnya. Puji Tuhan. Ini Bu Ina sudah kembali bergabung dengan kita. Ibu boleh melanjutkan. Terima Kita kasih. next ya, kita kemudian melihat bagian kedua, permohonan iman ya. Jadi pandanglah dan jawablah aku ya Tuhan. Saudara, kata lah di dalam Alkitab menunjukkan, ini biasanya menunjukkan bahasa perintah. Jadi pandanglah, jawablah aku, buatlah mataku bercahaya ya. Jadi ini diberikan dalam bahasa perintah. Menarik bahwa di dalam bahasa Ibrani doa sering diberikan dalam bahasa perintah. Aneh ya. Kenapa? Karena menunjukkan keurgenan daripada doa kita. Saudara, kalau kita benar-benar dalam keadaan terdesak, doa kita terdengar seperti perintah. Betul nggak? Tuhan tolong gitu kan ya. Bukan lagi cuma Tuhan tolong begitu ya. Karena itu diberikan dalam bahasa perintah menunjukkan keurgenan permohonan. Tapi saudara, kemudian di dalam ayat 4 dan 5 ini ada kata supaya jangan yang diulang 2 kali, tetapi plus 1 kali tersirat, yaitu apa? Pandanglah, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan seharusnya ada elipsis di ayat 5, karena itu tersirat, dan supaya jangan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Ya. Nah, saudara, kapan kita itu memakai kalimat supaya atau supaya jangan? Ketika kita memberi alasan. Jadi saudara, ini hal kedua yang saya mau supaya kita melihat, yang menurut saya sudah hilang di dalam mungkin kehidupan doa kita. Kita jarang berdoa dengan memberi alasan. Tapi pemazmur, tokoh-tokoh Alkitab berdoa dengan memberikan alasan. Dan di sini pemazmur memberikan alasan kenapa Tuhan seharusnya cepat menolong dia. Ya, kan itu kita melihat permohonan iman tetapi dengan beralasan. Nah, next kita melihat ini saya 3 alasan dalam doa. Saudara, ini saya ambil dari Dr. Richard Pratt Jr. Dia mempunyai buku kecil yang sangat menarik, yaitu Pray with your eyes open ya. Jadi berdoa dengan mata terbuka, yang artinya kita mengerti apa yang kita doakan. Dan saudara, tokoh-tokoh Alkitab biasanya memberikan 3 alasan ini. Yaitu pertama, karakter dan janji Allah. Coba kita bandingkan Kejadian 18 ayat 24 sampai 25. Saudara, ini berbicara tentang Abraham yang memberikan alasan kenapa Allah tidak seharusnya menghancurkan Sodom. Dan sebenarnya kelihatannya Allah yang sengaja mendidik Abraham supaya berani memberikan alasan. Karena apa? Karena kalau saya berikan konteksnya Kejadian 18 ya, Kejadian 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan dari Abraham apa yang tidak kulakukan? Saudara, penulis Alkitab dengan sengaja memberikan sesuatu yang membuat kita berpikir. Aneh banget tuh ayat. Masa seakan Tuhan ragu-ragu nih, ngomong sama Abraham atau tidak tentang Sodom? Tentu saja tidak mungkin ya. Jadi ini berarti ada sesuatu yang penting yang Allah mau sampaikan berkaitan dengan Sodom, yaitu ayat 18. Bukankah Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat.
Saudara, nama Abraham baru diganti menjadi Abraham. Abraham itu berarti bapak banyak bangsa, ya. Tetapi selama ini Abraham belum memikirkan bangsa lain. Karena itu mumpung ada Lot di Sodom, ya, Allah itu mau supaya Abraham mulai memikirkan tentang Sodom, dan ternyata betul. Ketika mendengar bahwa Allah akan menghancurkan Sodom, Abraham kemudian berkata di ayat 24 dan 25. Bagaimana kalau ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak mengampuninya demi ke-50 orang yang benar yang ada di dalamnya? Tidak mungkin engkau berbuat demikian, membunuh orang benar bersama orang fasik, sehingga orang benar disamakan dengan orang fasik. Itu tidak mungkin bagimu. Bagaimana mungkin hakim seluruh bumi tidak berlaku adil? Jadi Abraham mau mengatakan, Tuhan, kalau Tuhan itu menghancurkan Sodom ketika ada 50 orang benar, berarti Tuhan bukan hakim yang adil. Tuhan hakim yang adil tidak boleh melakukan demikian. Saudara berani nggak tuh mengatakan demikian? Ya. Nah, kemudian mengenai janji Allah di dalam Keluaran 32, Keluaran 32 itu adalah berbicara tentang lembu emas, dan Tuhan kan kemudian mengatakan akan menghabiskan seluruh orang Israel dan membangkitkan keturunan Musa. Kita harus mengerti bahwa ini sebenarnya adalah ujian terhadap Musa. Apakah Musa itu mau memikirkan bangsa Tuhan, atau cuma memikirkan keuntungannya, karena Tuhan mengatakan akan membangkitkan dari keturunannya. Tapi ternyata Musa adalah pemimpin yang baik, dia berdoa syafaat untuk umat. Nah, kita melihat mengenai janji di ayat 13. Ingatlah pada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu. Kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya mereka memilikinya untuk selama-lamanya. Saudara, Musa berkata, Tuhan, engkau sudah bersumpah. Bagaimana mungkin engkau boleh melanggar sumpahmu? Ya. Kedua adalah keadaan umat Allah. Musa mengatakan di ayat 11. Namun Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, Tuhan, mengapa murkamu menyala-nyala terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari Mesir dengan kuasa yang besar dan dengan tangan yang kuat? Tuhan, ini adalah umatmu loh ya, yang sudah Tuhan keluarkan dari Mesir. Masa sih sekarang Tuhan akan menghancurkannya? Kita melihat misalnya Nehemia 36. Kok saya nggak beri ayatnya di sini ya? Coba kita lihat Nehemia. Maksud saya Nehemia 9 ayat 36, saudara ya. Nehemia mana ada pasal 36 ya. 9 ayat 36. Lihatlah, sekarang kami ini budak, ya di tanah yang kau berikan kepada nenek moyang kami untuk mengecap hasilnya, dan segala kekayaannya kami ini adalah budak. Saudara, Nehemia mau mengatakan, Tuhan, lihat kami loh Tuhan. Masa kami menjadi budak di tanah yang Tuhan berikan kepada nenek moyang kami? Jadi keadaan umat Allah. Kemudian yang ketiga adalah apa kata dunia, ya. Beberapa tahun yang lalu saudara, ini dijadikan moto atau iklan pajak ya. Zaman sekarang tidak bayar pajak, apa kata dunia. Ternyata ini sudah ada di dalam Keluaran 32 ya. Yaitu maksudnya reputasi Tuhan, apa kata orang. Dan ini yang kemudian Musa katakan di ayat 12. Mengapa orang Mesir harus berkata, dengan niat jahat ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di pegunungan dan melenyapkan mereka dari muka bumi. Tuhan, apa kata orang Mesir? Mereka akan tertawa, oh ternyata ya Tuhan menyelamatkan umatnya untuk membasmi mereka. Jadi saudara, ternyata tokoh-tokoh Alkitab sering sekali berargumentasi. Saudara tahu nggak kalau nabi-nabi Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab tidak pernah berdoa seperti Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu. Karena apa? Karena yang terjadi kebanyakan itu Tuhan murka dan mau memberikan hukuman kepada umatnya. Jadi Nabi itu sering berkata, Yeskel bisa, aduh Tuhan, Yakub terlalu kecil, jangan lakukan itu. Ini yang juga Musa lakukan. Mereka terutama memberikan alasan betapa Tuhan tidak seharusnya menghukum umatnya, atau jangan menghukum umatnya dengan begitu berat.
Dan kenyataannya, saudara ya, kalau kita melihat yang terjadi di sini, Kejadian 3 ayat 12 tadi, Keluaran 3 ayat 12, sengaja saya tidak membaca bagian akhirnya. Kemudian Musa melanjutkan, berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan ubahlah niatmu, TB yang lama malah lebih bagus, dan menyesalah mendatangkan malapetaka atas umatmu. Musa berani ya menyuruh Tuhan menyesal. Tapi saudara, yang lebih hebat lagi di ayat 14, lalu Tuhan mengubah niatnya, lalu Tuhan menyesal mendatangkan malapetaka yang telah dirancangkannya atas umatnya. Hanya ada satu alasan kenapa Tuhan diam saja disuruh menyesal, maksudnya tidak marah dan bahkan menyesal, berarti seperti saya katakan, Tuhan itu sebenarnya memang tentu saja tidak mungkin mau menghabiskan umatnya. Dia sudah bersumpah kepada Abraham. Jadi ini adalah dia melatih Musa untuk berdoa syafaat bagi umatnya, dengan memberikan alasan kenapa Tuhan tidak seharusnya menghukum mereka. Artinya apa? Ya kan, itu next kita melihat ya, perhatikan bagaimana Musa meminta Allah untuk menyesal dan ternyata Allah menyesal seperti yang diminta Musa. Ini hanya mungkin terjadi karena memang Allah menguji apakah Musa akan bersyafaat untuk umat atau memikirkan keuntungan diri. Karena itu ketika Musa lulus dalam ujian, ya Musa berdoa syafaat bagi umat, Allah dengan senang hati menyesal. Jadi saya tunjukkan bahwa Allah sengaja melatih Abraham, Allah sengaja melatih Musa untuk berani memberi alasan. Kenapa Tuhan jangan melakukan apa yang Tuhan katakan akan dia lakukan. Poin saya adalah saudara, Allah yang melatih umatnya untuk memberi alasan kepada Tuhan ketika di dalam doa. Tentu saja saudara, next kita melihat Allah tidak membutuhkan alasan kita, ya. Tapi kita perlu memberikan alasan dalam doa supaya kita mengerti apa yang kita doakan, dan ini menolong kita berdoa dengan motivasi yang lebih baik. Saya berikan contoh misalnya ya. Ketika tidak usah memberi alasan, saudara, kita itu kadang-kadang berdoa secara egois tanpa kita sadari. Misalnya ya, kebakaran masih agak jauh tapi angin bertiup ke kita nih sehingga kebakaran ke arah kita. Apa yang kita doakan? Tuhan arahkan angin ke tempat lain. Artinya kan kita mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan asal rumahku jangan terbakar, rumah orang lain terserahlah mau terbakar apa enggak. Dan itu kan adalah doa yang tidak benar. Belum lagi misalnya kita bertanding, kita dengan enak ya berdoa, Tuhan jadikan aku juara 1. Saudara, iya kalau kita yang terbaik ya, yang seharusnya memang bisa mendapatkan juara. Bagaimana ada kalau ada orang lain yang lebih baik dari kita? Pantas nggak sih kita minta juara 1? Tidakkah tersirat di dalam doa kita adalah Tuhan, kalaupun bukan aku yang paling baik ya, bikin yang paling baik itu terpleset dong, biar aku tetap yang jadi juara 1. Pantas nggak sih doa seperti itu? Menurut saya kalau kita harus memberikan alasan, saya pikir kita sulit loh untuk berdoa minta juara 1. Mungkin yang bisa kita doakan adalah seperti ini, Tuhan, Kau tahu aku sudah berlatih keras untuk pertandingan ini. Mampukan aku Tuhan supaya aku bisa melakukan yang terbaik yang dapat aku lakukan. Saya pikir ketika kita harus memberikan alasan, nah itu mungkin yang akan kita doakan dan bukan meminta juara 1. Apa alasannya sih minta juara 1? Ketika kita bahkan tidak tahu kita adalah yang terbaik apa enggak, ya. Jadi dalam hal itu saudara, tentu saja Allah tidak butuh alasan kita, sama seperti Allah sebenarnya tidak butuh kita berdoa. Yesus berkata, di dalam doamu jangan bertele-tele seperti orang tidak mengenal Allah, karena Bapamu sudah mengetahui apa yang kamu butuhkan sebelum kamu mendoakannya. Tetapi toh tetap Allah mau kita berdoa. Ya, demikian pula Allah sudah tahu alasan kita, tetapi Allah mau kita memberi alasan. Saudara, relasi kita dengan Allah sering sekali bisa terlihat di dalam relasi kita, di dalam kehidupan kita ya. Ketika kita meminta misalnya uang yang banyak dengan orang tua, Pak minta 10 juta, kira-kira ditanya nggak untuk apa? Dan akhirnya apakah orang tua kita memberikan kepada kita atau tidak, kan tergantung alasan kita masuk akal apa enggak, betul tidak? Nah, kenapa ketika kita meminta kepada Bapa Surgawi, kita tidak perlu mempertanggungjawabkannya? Memberi alasan itu berarti kita mempertanggungjawabkan apa yang kita minta ya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang sangat baik yang perlu kita praktekkan saudara ya. Berikan alasan
apa yang kita minta kepada Tuhan. Karena dengan demikian kita itu bisa menyaring doa-doa yang sebenarnya tidak pantas kita doakan kepada Tuhan, ya. Dan kita kemudian memikirkan alasan dan untuk memikirkan permintaan seperti apa yang kemudian seharusnya kita mintakan kepada Tuhan. Ya, jadi kita melihat doa dengan beralasan. Next. Itu ternyata saya buat di sini, saya lupa kalau ada. Ya, next kita melihat Allah yang melatih Abraham berdoa dengan beralasan tadi, ya. Allah sengaja memberitahukan Abraham tentang Sodom karena melaluinya mau melatih Abraham menghidupi nama barunya. Karena apa, saudara? Karena sebelumnya Abraham itu 3 kali bisa meminta sesuatu kepada Allah, dan 3 kali dia selalu meminta hanya berkaitan dengan dirinya sendiri. Karena itu coba kita lihat, ya. Kejadian 15 ayat 2, Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Ya, berbicara tentang keturunan. Di ayat 8 kata Abram, ya Tuhan Allah, bagaimanakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Yaitu ketika Allah mengingatkan dia bahwa Allah akan memberikan Kanaan itu kepada keturunannya, dan dia bertanya, bagaimana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Kemudian di dalam pasal 17 ayat 18, saudara, ketika Allah mengatakan bahwa Allah akan memberikan Ishak memberikan anak melalui Sarah, saudara tahu nggak kalau Abraham itu sebenarnya bukan saja tertawa tidak percaya, Abraham juga mengatakan nggak usah deh Tuhan. Karena itu kalau kita melihat, ya, saya bacakan misalnya dari pasal 17 dari ayat 15. Allah kemudian berfirman kepada Abraham tentang Sarai istrimu, jangan lagi engkau menyebut dia Sarai, sekarang namanya Sarah. Aku akan memberkati dia, dan dari dia juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, para raja bangsa-bangsa berasal dari dia. Lalu sujudlah Abraham dan tertawa tidak percaya. Saudara, ia berkata dalam hati, mungkinkah seorang anak dilahirkan bagi orang yang berumur 100 tahun? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail hidup di hadapanmu. Artinya apa? Tuhan tidak usahlah anak lagi, Ismail aja. Dan kita bisa mengertilah, Ishak belum lahir, tidak mungkin dikasihi. Ismail sekarang sudah berumur 13 tahun. Ini adalah satu-satunya anak yang Abraham dapatkan. Pasti dia sangat mencintai Ismail, ya, dan bagi dia lebih baik tidak usah ada anak dari Sarah, tetapi Tuhan menerima Ismail. Poin saya adalah selama ini Abraham tidak pernah memikirkan tentang diri sendiri. Bahkan saudara, ketika dia berbohong kepada Firaun di dalam Kejadian 12, ingat gak? Ya, kelaparan, dia pergi ke Firaun, ke Mesir, dia takut istrinya diambil dan dia dibunuh, dan dia berbohong. Tapi kan kita tahu yang terjadi adalah Tuhan memberikan tulah kepada Firaun. Saudara, masuk akalnya seharusnya Abraham minta maaf kepada Firaun dong, betul nggak? Kan seharusnya dia berkata kepada Firaun, aduh Firaun sorry banget deh ya, aku yang berbohong tapi kamu yang kena tulah. Tapi Abraham minta maaf pun tidak, karena itu kita melihat Firaun dengan kesal mengusir dia, saudara. Tapi nanti dengan ya Allah kemudian melatih Abraham, ya. Jadi next kita melihat bahwa Allah memilih Sodom karena di sana ada Lot, keponakan yang sangat dicintai Abraham. Mungkin kalau tidak ada Lot, Abraham juga tidak tergerak untuk mendoakan Sodom. Dan ini menunjukkan Allah mengerti, saudara, bagaimana melatih kita. Allah mengerti memakai hal-hal yang penting di dalam hidup kita untuk melatih kita. Dan ternyata, saudara, pelatihan Allah berhasil. Ya, Abraham memberikan alasan kenapa Allah seharusnya tidak menghancurkan Sodom jika ada sekian orang benar. Dan sebenarnya saudara, doa Abraham tidak menyelamatkan Lot. Ingat ya, Abraham itu stop di 10. Ya, Allah yang pergi. Dan ternyata sebenarnya ada di kota Sodom ada 10 orang, enggak ada. Berarti seharusnya dihancurkan dan seharusnya Lot juga mati. Tapi Allah mengirim malaikat untuk mengirim Lot. Berarti dari awal Allah sudah mau menyelamatkan Lot, dan kalau Lot selamat itu bukan karena doa Abraham. Dan ini meneguhkan bahwa Allah sebenarnya mau melatih Abraham untuk mulai memikirkan bangsa lain. Dan betul saudara,
Setelah itu kan peristiwa yang sama terjadi, berbicara tentang dia berbohong bahwa istrinya adalah adiknya dan istrinya diambil Abimelek, tapi sekali ini keadaan berbeda. Saya baca Kejadian 20, di mana Allah kemudian memberi mimpi kepada Abimelek di dalam ayat 6. Berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku juga tahu bahwa dengan hati yang tulus engkau telah melakukan hal itu, dan aku pun telah mencegah engkau dari berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menyentuh dia. Ayat 7. Sekarang kembalikanlah istri orang itu, yaitu istri Abraham, sebab dia seorang nabi. Ini adalah pertama kali tuh seseorang disebut nabi. Ia akan berdoa untuk engkau dan engkau akan tetap hidup. Allah yakin Abraham akan berdoa untuk Abimelek. Dan ternyata betul, ayat 17, Abraham berdoa kepada Allah, lalu Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya serta hamba-hambanya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Saudara, berarti pelatihan Allah berhasil. Abraham sekarang mulai mendoakan bangsa lain. Ya, balik lagi kepada Mazmur kita. Sekarang kita lihat ayat terakhir, saudara, ayat 6. Mazmur 13, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Saudara, setelah bergumul, setelah bergumul dengan Allah, sekarang iman pemazmur diteguhkan. Mungkin memang tidak langsung, saudara, ya. Nah, tetapi menarik, keyakinannya bukan karena siapa dia, keyakinannya adalah terhadap hesed, yaitu kasih setia Allah. Ini adalah kata yang sangat penting di dalam Alkitab, menunjukkan kasih setia Allah kepada umat perjanjiannya. Ya, hesed itu memang mempunyai dua nuansa, kasih dan setia. Karena itu biasanya diterjemahkan kasih setia. Kepada kasih setiamu aku percaya. Saudara, bukan iman pemazmur yang hebat, tetapi objek iman pemazmur yang hebat. Dan ini merupakan sesuatu yang kita harus hati-hati. Iman sebesar apapun tidak ada gunanya kalau objek iman kita itu adalah objek yang tidak benar, yang bukan Allah yang sejati. Kan itu jangan berpikir bahwa orang-orang agama lain tidak beriman, mereka beriman. Sayangnya mereka bukan beriman kepada Allah yang sejati. Ya, karena itu objek iman kita adalah yang paling penting, dan memang pada akhirnya, saudara, kehendak Allah lah yang penting di dalam Allah kemudian mengabulkan doa kita. Bukan soal iman kita hebat. Kita harus beriman, betul. Tetapi bukan kehebatan iman kita yang akhirnya membuat doa kita dikabulkan. Doa kita dikabulkan karena Allah kita adalah Allah yang penuh anugerah. Ya, Allah yang memang sangat senang memberkati anak-anaknya. Ya, karena itu kita melihat keyakinan iman kita harusnya kepada siapa Allah, ya, dan apa yang dikerjakannya. Dan next, ketika kita berani dengan jujur datang bergumul dengan Allah, iman kita akan diperkuatkan. Itu kenapa, saudara, sangat penting kita itu berani datang kepada Allah. Ya, jadi kita yakin bukan karena siapa diri kita, tetapi karena siapa Allah yang kita sembah. Karena itu kenapa tokoh-tokoh Alkitab sering berdoa demi nama Allah. Saya tunjukkan misalnya Daniel, ya, Daniel 9 di dalam doanya yang indah, misalnya di dalam beberapa ayat terakhir saya bacakan Daniel 9. Dan tokoh-tokoh Alkitab sering berdoa seperti ini. Saya bacakan dari ayat 17. Ya Allah kami, sekarang dengarkanlah doa hamba-Mu ini dan permohonannya. Sinarilah tempat kudus-Mu yang telah hancur itu dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Alasannya lihat nggak ya? Demi Tuhan sendiri, demi reputasi Tuhan. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah. Bukalah mata-Mu dan lihatlah kehancuran kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Kehancuran kami memberikan alasan keadaan umat Allah dan kota yang disebut dengan nama-Mu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu tidak berdasarkan kebenaran kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah. Ya Tuhan dengarlah, ya Tuhan ampunilah, ya Tuhan perhatikanlah dan bertindaklah, jangan menunda-nunda, demi Engkau sendiri ya Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan nama-Mu. Jadi saudara, tokoh-tokoh Alkitab berdoa, Tuhan itu berbelas kasihan karena apa? Karena mereka adalah umat Tuhan, kota Yerusalem menyandang nama Tuhan. Ya, jadi di sini kita bisa melihat, nah ini yang seharusnya juga menjadi alasan kita.
yakin bahwa Allah akan menolong kita. Karena dia adalah Allah yang penuh anugerah, dia adalah Allah yang setelah menghukum tetap akan memberikan anugerah. Dia adalah Allah yang seperti kata Habakuk, mengingat kasih sayang di dalam murkanya. Nah, kita boleh yakin dengan Allah yang seperti itu adalah Allah yang akan menolong kita bahkan ketika kita tidak sempurna. Oke, next kita melihat pelajaran. Saudara, hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa tidak pernah mudah, termasuk kehidupan orang percaya tidak akan mudah. Saudara, kalau kita melihat ya di dalam keturunan Adam, itu kan kemudian digambarkan ada 2 garis keturunan. Keturunan Kain, keturunan orang tidak percaya, dan keturunan Set, keturunan orang percaya. Menarik, keturunan Kain tidak digambarkan menderita, yang digambarkan hidup menderita adalah keturunan orang percaya. Saya bacakan Kejadian 5 ayat 28 dan 29. Setelah Lameh hidup 182 tahun, ia mempunyai seorang anak laki-laki dan menamai Nuh. Katanya, anak ini akan memberi penghiburan kepada kita dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah dikutuk oleh Tuhan. Saudara, bukan berarti orang tidak percaya tidak akan menderita, tapi sering sekali orang percaya mempunyai konsep yang salah, berpikir asal kita percaya kepada Tuhan, jalan kita mulus. Tapi Alkitab mengatakan tidak. Konsekuensi dosa setidak-tidaknya sebagian harus kita tanggung. Ingat ya, walaupun betul bahwa Tuhan Yesus sudah menebus semua dosa kita, tapi ingat already and not yet. Betul kita sudah mendapatkan manfaat penebusan Tuhan Yesus, tapi kita belum mendapatkan manfaat sepenuhnya. Itu baru bisa kita nikmati setelah Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Karena itu sementara ini kita masih harus menanggung setidaknya sebagian dosa kita. Kita masih harus hidup dalam penderitaan dan kesulitan. Ya, karena itu orang percaya juga sering mengalami kepedihan iman. Allah tidak selalu datang menolong dengan cepat dan sering tidak menolong kita seperti yang kita inginkan. Karena apa? Saudara, karena Allah mau mengasah kita, saudara ya. Ketika kita terbeban, kemungkinan ada 2 jenis doa. Kita berdoa supaya Tuhan mengangkat beban dari punggung kita, atau sebenarnya doa yang lebih baik, saudara, adalah Tuhan memberikan kita punggung yang lebih kuat untuk menanggung beban tersebut. Tapi berarti ketika Tuhan mau mengasah kita memiliki punggung yang lebih kuat, beban itu akan bertahan agak lama dan beban itu menjadi semakin berat. Karena itu memang saudara, sejalan dengan kita bertumbuh dewasa di dalam iman, ya jangan heran kalau beban yang Tuhan berikan kemudian juga bisa merupakan beban yang lebih berat. Karena itulah cara Tuhan mengasah kita memiliki punggung yang kuat. Nah, kita perlu berani mengutarakan isi hati kita kepada Allah, termasuk kekecewaan dan kemarahan kita kepadanya. Memendam kemarahan itu berbahaya, saudara, ya. Dan Allah sebagai Bapa pasti lebih senang jika kita anaknya bisa dengan berani mengutarakan isi hati kita dengan jujur di hadapannya. Dan next, kita perlu memberikan alasan mengapa Allah perlu mengabulkan doa kita supaya kita berdoa dengan bertanggung jawab. Dan pada akhirnya keyakinan kita bukan pada siapa diri kita, tetapi pada siapa Allah kita dan kebaikannya. Oke, sekarang saya berikan kesempatan untuk boleh bertanya. Oke, terima kasih Bu Ina untuk pemaparannya. Ini ada beberapa pertanyaan, Bu. Yang pertama, di Mazmur 13 menyerukan mengapa Tuhan lupa dan menyembunyikan wajahnya seolah-olah Tuhan diam. Apakah mungkin Tuhan diam dan kita tidak kunjung mendapat jawaban pertanyaan-pertanyaan kita tentang kehidupan sampai kita mati? Nah, Tuhan memang sering sekali tidak langsung menjawab pertanyaan yang kita tanyakan. Ayub bertanya apa dosanya, Tuhan tidak menjawab itu. Tuhan menjawab dengan cara yang berbeda, ya. Tuhan menunjukkan kalau Dia yang memelihara alam semesta ini dan Tuhan menunjukkan Dia berkuasa. Jadi memang kadang-kadang Tuhan itu menjawab dengan cara yang berbeda. Karena itu kita harus membuka diri menerima jawaban Tuhan. Jangan cuma fokus kepada pertanyaan kita dan Tuhan harus menjawab secara spesifik. Karena apa? Karena kan Tuhan itu maha kuasa, dia itu memakai begitu banyak pertimbangan untuk membiarkan hal-hal yang buruk itu terjadi. Kalau dijawab juga kita kagak ngerti, saudara. Ya, karena itu Tuhan menjawab dengan cara Tuhan. Nah, karena itu kita harus memperhatikan. Saya percaya Tuhan itu
sebenarnya selalu menjawab doa kita. Cuman kita sering sekali tidak bisa mendengar jawabannya. Kenapa? Karena fokus kita salah. Ya, jadi dalam hal itu Tuhan itu sebenarnya menjawab pertanyaan kita. Kan itu perhatikan yang terjadi di sekeliling kita. Tuhan itu bahkan bisa menjawab melalui binatang. Iya toh? Karena itu Amsal menceritakan tentang binatang juga. Latih kepekaan kita untuk melihat jawaban Tuhan. Dan mungkin ketika kita lebih berfokus untuk mendengar jawaban Tuhan, kita semakin bisa mendengar jawaban Dia. Ya. Terima kasih, Bu. Berarti terkait dengan itu, Allah tidak punya alasan untuk menyembunyikan wajahnya ya, Bu. Sebenarnya hanya kita yang tidak mampu mendengar atau memahami tentang jawaban Tuhan gitu ya, Bu. Sebenarnya Allah menyembunyikan wajahmu itu adalah istilah Allah tidak menjawab seperti yang kita inginkan. Ya, seperti misalnya minta pertolongan, tapi kan pertolongan itu tidak kunjung tiba. Karena kan Tuhan memang bisa menjawab tidak, Tuhan bisa menjawab nanti dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah ketika pemazmur melihat bahwa Tuhan itu tidak menolong seperti yang dia harapkan. Baik, Bu. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Vienta. Seringkali keperbedaan iman berujung pada kepahitan, bahkan ketidakpercayaan pada Tuhan. Hal ini cukup banyak terjadi di lingkungan pertemanan saya, di mana teman-teman berhenti pergi ke gereja, menjadi ateis atau agnostik karena terluka. Apa yang dapat kita lakukan untuk saling menolong agar tidak jatuh dalam hal ini dan dapat membantu dalam pemulihan luka tersebut? Karena itu kenapa kita harus berani mengutarakan kepada Tuhan. Karena ketika kita memendam, dan itu yang saya khawatir terjadi, akhirnya meninggalkan Tuhan. Ya, tapi berbeda kalau kita berani curhat kepada Tuhan, karena saya percaya Tuhan kemudian akan membuat kita mengerti seperti Ayub gitu loh. Akhirnya kan Tuhan membuat dia bisa menerima dan bahkan bersyukur dengan apa yang terjadi. Dan kita harus percaya bahwa Allah itu baik. Betul, yang buruk itu Allah berikan, tapi kita harus percaya Allah itu baik. Saudara, iman itu paling dibutuhkan ketika kita dalam kesulitan. Ketika semua oke-oke mah tidak terlalu penting kita beriman. Tetapi ketika keadaan sulit, pada waktu itulah kita harus beriman. Dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yaitu kita percaya pada Allah dan kita percaya pada firman-Nya. Kan itu sangat penting kita membaca Alkitab, kita berpegang pada janji Allah kalaupun sekarang kita tidak bisa melihatnya. Dan saya pikir itu yang akan menolong kita, ya, memegang janji-janji Tuhan. Dan seperti yang tadi saya katakan, ya kita berani curhat kepada Tuhan, mengatakan kekecewaan kita. Saya pikir kenapa mereka meninggalkan, ya kemungkinan ya salah satunya adalah mereka itu tidak mengutarakan, tidak membiarkan Allah itu menyelesaikan bagi mereka. Baik, Bu. Eh, Ini ada pertanyaan juga, sampai batas mana kita bisa marah kepada Tuhan diizinkan? Ya, kalau itu Tuhan yang bisa menjawab deh ya. Saya mana tahu itu sebatas mana. Maksud saya ketika kita jujur mengutarakan isi hati kita, saya pikir Allah oke. Tapi seperti saya katakan, jangan dengan kata-kata yang tidak benar, jangan seperti Yeremia. Tapi kan bahkan kepada Yeremia pun Tuhan mengerti toh. Walaupun Yeremia mengatakan sesuatu yang tidak benar. Ayub pun menuduh Allah memperlakukan dia dengan tidak adil. Dan Tuhan oke loh, walaupun menegur Ayub berkata tanpa alasan atau tanpa pengetahuan. Tapi Allah tetap oke. Bayangkan nggak sih? Ya, bahkan tuduhan-tuduhan seperti itu Allah oke. Tapi tentu saja itu salah, saudara ya. Karena itu seharusnya kita harus tetap mengerti, kita berbicara kepada Allah. Kita harus memakai kata-kata yang sopan. Nabi-nabi ya Tuhan, ketika saudara, ketika mereka mau komplain kepada Tuhan, mereka memulai dengan memuji Tuhan. Dan mungkin itu adalah sesuatu yang perlu kita pelajari. Ya, kita puji Tuhan, baru kemudian kita utarakan ya. Saya pikir selama kita curhat dan kita mengutarakan kepedihan kita, kekecewaan kita, kemarahan kita, Allah oke kok. Ya, dia mengerti kok. Dia mengerti betapa itu keluar dari hati yang sakit. Baik, Bu. Terima kasih. Ini terkait dengan itu, apa bedanya Kristen KTP marah sama Tuhan dengan orang Kristen sejati marah kepada Tuhan? Saya pikir ketika tidak beriman, itu kan berarti tidak sungguh-sungguh percaya kepada Allah dan firman-Nya dan kebaikannya, toh. Betul enggak? Dan juga saudara,
Kita itu kan lebih ke arah ketika kita menunjukkan kekecewaan kita kepada Tuhan adalah kita mau ngerti Tuhan kenapa? Kenapa kehidupan ini kok tidak seperti yang Tuhan katakan? Tuhan mengatakan kalau kami taat Tuhan akan memberkati, kalau tidak taat baru Tuhan hukum. Tapi coba sekarang Tuhan, kok hidup kami itu lebih parah daripada orang tidak percaya? Kenapa ketika kami berusaha untuk melayani Tuhan yang terjadi adalah malapetaka? Kan itu. Saya pikir kehidupan kita itu mau mau percaya, mau mengerti. Nah, C.S. Lewis di dalam bukunya God Under the Dog, artinya Allah yang duduk di kursi tertuduh, mengatakan bahwa kita itu ketika bertanya kepada Tuhan, itu adalah kita itu mau ngerti Tuhan, tolong aku ngerti. Bukan seperti jaksa yang menuduh, tertuduh, dan Tuhan itu seakan tertuduh. Ngerti nggak bedanya? Kita itu tidak boleh datang dengan menuduh Tuhan. Tuhan, engkau adalah Allah yang jahat, engkau adalah Allah yang ini. Bukan seperti itu. Tetapi bertanya Tuhan, kenapa? Kenapa kok hidupku seperti ini? Kenapa aku pikir bahwa Tuhan akan memberkati ketika aku berusaha begitu, tapi kenyataannya ini yang aku dapatkan. Dan saya pikir itu berbeda ya dengan kita itu seperti jaksa yang menuduh pesakitan. Jadi kita tidak boleh datang kepada Tuhan seperti itu. Dan saya pikir orang tidak percaya menuduh Tuhan seperti itu. Seakan-akan mereka yang hebat dan Tuhan itu perlu Tuhan itu perlu membela diri terhadap tuduhan mereka. Kan kita tidak boleh memperlakukan Tuhan seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi. Apa bedanya doa bertele-tele dengan doa yang tekun berulang-ulang? Bertele-tele adalah berpikir dengan banyaknya kata-kata doa mereka akan didengarkan. Itu yang Tuhan Yesus katakan ya. Kan itu coba kita lihat karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan penjelasan, Saudara. Coba kita lihat Matius 6 ya. Matius 6. Saya bacakan ya ayat 7. Matius 6 ayat 7, lagi pula ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ngerti nggak? Itu namanya bertele-tele. Berpikir dengan banyaknya kata-kata, karena itu ya, agama-agama bisa disuruh berdoa yang sama 40 kali, gitu kan? Karena berpikir semakin banyak kata, semakin Tuhan akan mendengarkan. Bukan dalam arti kita tidak boleh berdoa dengan meminta berulang-ulang. Tuhan Yesus juga 3 kali mengatakan apabila mungkin cawannya itu diambil daripadaku, Tuhan Yesus berdoa semalam suntuk, berarti panjang banget kata-katanya, betul nggak? Jadi bukan itu ya. Jadi bertele-tele adalah dengan berpikir asal banyak kata Tuhan akan mendengarkan. Itu maksudnya. Baik Bu, terima kasih. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Kak Reza. Bagaimana doa Yabes yang meminta untuk kepentingan dirinya sendiri dan dikabulkan Tuhan? Nah, dalam hal itu kenapa Tawari memasukkan doa Yabes? Tawari adalah berbicara kepada mereka yang sudah kembali dari pembuangan, karena Tawari mau mengatakan itu yang kita butuhkan. Kita butuh disembuhkan, kita ya, dan kita butuh teritori. Karena itu kenapa doa Yabes dimasukkan. Dan juga sebenarnya doa untuk kebutuhan sendiri emangnya salah. Nggak salah toh doa untuk kebutuhan sendiri ketika itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Iya toh? Jadi berdoa untuk kebutuhan sendiri yang nggak salah, saudara. Ya. Tapi memang seharusnya kebutuhan yang kita doakan bukan apa yang kita inginkan, tetapi sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan. Yabes butuh disembuhkan, Yabes butuh supaya dia juga misalnya mempunyai wilayah seperti orang Israel kan sudah kehilangan wilayah mereka. Ya, jadi karena itu kemudian dimasukkan penulis Tawari. Itu seharusnya menjadi contoh doa orang yang kembali dari pembuangan. Baik Bu, terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan, mungkin ini agak kembali ke Mazmur 2. Kerusuhan bangsa dikatakan diciptakan oleh raja-raja yang bermufakat untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Nah, pada zaman ini bagaimana kita yakin bahwa kerusuhan atau kesulitan yang timbul itu karena pemimpin yang diurapi Tuhan, bukan karena eh, pemimpin yang jahat. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan kapan kita harus berdoa saja dan kapan kita harus jadi jawaban doa? Begitu, Bu.
Loh, yang berdoa bukan yang diurapi Tuhan loh ya. Itu Oke. adalah raja-raja jahat yang berdoa kerusuhan, yang melakukan kerusuhan, bukan doa daripada si Mesias loh ya. Karena kan ayat 2 raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bersekongkol melawan Tuhan. Dan yang diurapinya, maksudnya melawan Tuhan dan Mesiasnya. Karena itu ini doa daripada bangsa-bangsa lain, bukan doa Mesias ya. Nah, dalam hal kita ya kita ya harus misalnya ya mempunyai hikmat juga untuk mungkin mengetahui apa yang terjadi dan sebagainya supaya kita kemudian bisa berdoa secara benar kepada Tuhan ya. Tapi dalam hal itu siapapun yang menjadi dalangnya kan kita bisa berdoa secara umum juga. Maksudnya Tuhan kiranya memberikan kita pemimpin yang baik yang kemudian apa bisa mengupayakan kesejahteraan. Kalau pemimpinnya tidak benar, Tuhan kiranya membuat dia bertobat atau apa gitu kan. Jadi tidak menjadi masalah sih. Oke, baik Bu. Berarti kita boleh meminta Tuhan menurunkan pemimpin yang semena-mena dan penuh dengan muatan korupsi, kolusi, dan nepotisme gitu boleh ya Bu? Boleh dan seharusnya dong. Oke. Sebagai warga negara yang baik yang seharusnya dong kita mau supaya Tuhan memberikan kita pemimpin yang baik dan biarlah pemimpin yang korup itu ketahuan korupsinya diturunkan jabatan ya seharusnya dong betul nggak? Ya itu namanya doa seorang warga negara yang baik. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Bu dari Kak Yaya. Bagaimana kita bisa berdoa bukan hanya curhat kepada Tuhan, tapi bangkit dari kegagalan kita, pikiran-pikiran yang selama ini negatif karena ketidakpekaan atau ketidakfokusan pada Tuhan, supaya rasa penyesalan itu tidak mengganggu atau menjadi bayang-bayang kita dalam mendapati harapan dari Tuhan. Saya pikir mengenal prinsip kebenaran firman Tuhan itu sangat penting ya. Doktrin yang benar itu akan menolong kita untuk bersikap benar. Ya, jadi ketika kita tahu bahwa yang buruk itu juga dari Allah, karena Allah mempunyai niat yang baik, apakah sebagai hukuman supaya kita bertobat atau untuk membentuk kita, nah itu akan menolong kita menghadapi situasi buruk dengan mental yang lebih positif. Dan itu akan sangat berguna bagi kita. Karena itu mengerti prinsip Tuhan, mengerti jalan kerjanya Tuhan, itu akan sangat menolong kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Ketika kita tahu bahwa ini adalah ujian dari Tuhan supaya kita naik kelas, kita akan melihat kesulitan itu dengan kacamata yang lebih positif. Tuhan mau kita naik kelas gitu loh. Jadi daripada oh ini adalah Tuhan itu sudah tidak sayang pada kita dan sebagainya kan itu adalah sesuatu yang kemudian bisa benar-benar membuat mental kita down karena itu sekali lagi mengenal Allah kita, mengenal prinsip kebenaran itu akan menolong kita mempunyai perspektif yang benar untuk semua hal. Oke, terima kasih. Mungkin karena waktunya juga sudah mau jam 9, ini dua pertanyaan terakhir ya Bu ya, boleh. Yang pertama, Abraham yang berbohong kepada Abimelek mengenai Sarah sebagai saudara atau adiknya, mengapa Allah malah menurunkan kutuk atau tulah kepada Abimelek, bukan malah menghukum Abraham? Nah, dalam hal itu ya, sebenarnya yang lebih parah adalah Firaun tuh ya, yang mengenai diberikan tulah. Kalau Abimelek kan lebih ke arah cuman mereka sementara tidak hamil gitu kan. Nah, itu karena apa? Karena Abraham memang belum terlalu mengenal Tuhan. Ingat, Abraham itu diambil dari keluarga yang menyembah berhala. Ya, karena itu kenapa Tuhan itu tidak menghukum dia ketika dia berbohong, malahan yang dihukum adalah Abimelek karena Tuhan mau Firaun maksud saya karena Tuhan mau menunjukkan siapa dia supaya Abraham lebih mengerti dia dan mengerti bahwa ketika lawannya adalah raja Tuhan pun bisa memelihara dia. Karena itu memang kita harus melihat konteksnya untuk mengerti kenapa Allah berbuat seperti itu. Ya, jadi memang ada konteks-konteksnya. Jadi ini lebih ke arah Tuhan itu mau menunjukkan pemeliharaannya. Kalau dengan Abimelek kan karena Allah mau supaya Abraham itu semakin terlatih untuk mendoakan bangsa-bangsa lain. Karena itu kenapa kita melihat tujuan Allah di dalam yang Abimelek adalah supaya Abraham juga berdoa kan bagi Abimelek. Oke, baik Bu. Ini pertanyaan terakhir. Jika dalam pergumulan kita kalah iman, apa yang harus kita lakukan? Ya setelah jatuh ya bertobat dong. Betul nggak ya? Dan belajar dari kesalahan saudara. Bahkan di dalam kejatuhan, di dalam Mazmur 51 Daud berdoa. Setelah Tuhan memulihkannya, dia itu kemudian akan mengajarkannya kepada orang-orang yang juga berdosa.
Ngerti nggak? Tuhan membiarkan kita jatuh pun ada tujuan Tuhan yang baik. Yaitu setelah kita bangkit, kita itu bisa mengajarkan kepada sahabat-sahabat, teman-teman, saudara kita yang mungkin mengalami hal yang sama. Jadi kita harus mengerti, apapun yang Tuhan berikan, bahkan kegagalan kita itu adalah dalam pemeliharaannya. Jadi betul kegagalan itu menyakitkan dan kegagalan itu ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Tapi sekali lagi di tangan Tuhan kita yang baik. Semuanya itu pasti ada tujuan baiknya. Oke, terima kasih Bu untuk jawaban-jawabannya. Berkenan buat Bu Ina menutup kata penutup dan menutup juga dalam doa. Oke, saudara, jadi ya kita harus mengerti bahwa jalan berbahagia adalah kita merenungkan Taurat Tuhan, termasuk merenungkan Mazmur, karena kemudian hidup kita akan menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Tetapi juga kita tahu bahwa di dalam kehidupan yang penuh kesulitan, kecewa dan marah kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak terhindarkan, dan pemazmur menunjukkan kepada kita, ayolah kita berani dengan jujur mengutarakan ketika kita punya kesulitan, ketika kita kecewa dan marah kepada Tuhan, ya. Kita juga seharusnya memberikan alasan di dalam doa kita supaya kita kemudian bisa lebih baik lagi, mempunyai doa, kehidupan doa yang lebih baik lagi. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa bahwa pemazmur kami diberikan kitab Mazmur dengan pemazmur-pemazmur yang memberi doa yang juga boleh menjadi doa-doa yang dapat kami teladani. Karena itu biarlah ketika kami membaca Mazmur pun kami pun kemudian boleh belajar bagaimana bisa berdoa seperti mereka. Dan kiranya Tuhan juga memampukan kami untuk boleh melihat bahwa Engkau memberikan yang baik maupun yang buruk, tetapi Engkau memberikan dalam kebaikan-Mu, supaya kami menjadi semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, sampai ketemu Rabu depan ya, sesi Iya, terakhir. terima kasih Bu Terima kasih Ina. Bu Ina. Terima Yuk, kasih Terima Bu kasih Ina. Bu Ina. Terima Sehat kasih Bu selalu Ina. Ibu Ina. Terima kasih Terima Bu kasih Ina.